Bab 3611, Tuan Muda Duan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Qian Yuejin, Qian Qiu, dan dewa-dewa dasar lainnya baru sadar kembali setelah serangan Duan Lingtian dan Qian Su Huan bertabrakan. Mereka buru-buru memblokir air yang memercik ke arah mereka. Di sisi lain, mereka yang belum mencapai ketuhanan bahkan tidak bisa melihat apapun. Mereka hanya mendengar suara sesuatu yang menembak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Astaga, 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 penghalang yang didirikan oleh para dewa yang belum sempurna bergetar ketika air menabrak mereka. Tampaknya penghalang itu akan runtuh. Setelah melihat ini, ekspresi para dewa dasar lainnya berubah suram. Setelah serangan mereda, semua orang mendengar suara retakan keras. Mereka secara naluriah berbalik untuk melihat ke arah suara. Hal pertama yang mereka lihat adalah wajah Qian Su Huan, leluhur keluarga Qian, yang pucat seperti kertas. Kemudian, mata mereka menelusuri ke bawah, dan mereka melihat lengan kanannya telah terputus di bahu. Untungnya, dia bisa menghentikan pendarahannya. Semua orang menarik napas dengan tajam saat melihat keadaan menyedihkan Qian Su Huan. Bagaimana mungkin dewa yang belum sempurna mengalahkan dewa yang lebih maju? Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Hanya keajaiban berbakat dari salah satu kekuatan di Eastern Ridge Mansion yang mampu melakukan hal seperti itu. Untunglah, Qian Su Huan berpikir dalam hati sambil melirik bahu kanannya. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak marah. Sebagai gantinya, setelah menghela nafas lega, dia menatap Duan Lingtian sambil tersenyum dan berkata dengan hormat sambil membungkuk, "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Tuan Muda Duan." Qian Su Huan bermandikan keringat dingin setelah nyaris lolos dari maut. Dia tidak menyangka sinar pedang Duan Lingtian tiba-tiba berbelok, menghindari titik vitalnya dan malah memotong lengan kanannya. Jelas baginya bahwa Duan Lingtian dengan sengaja menyelamatkan hidupnya. Duan Lingtian tersenyum menghina ketika dia bertanya, "Apakah Anda masih berencana untuk menangkap saya dan menyerahkan saya ke Sekte Surga yang mulia?" Qian Su Huan adalah lawan terkuat Duan Lingtian sejak dia datang ke alam dewa. Namun, dia bisa dengan mudah mengalahkan dewa tingkat lanjut seperti Qian Su Huan karena pemahaman hukum Qian Su Huan yang rendah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun penduduk alam dewa diberkati dengan lingkungan kultivasi yang unggul, keterampilan pemahaman mereka benar-benar kurang. Dewa dasar dari alam Devata dapat dengan mudah membunuh dewa perantara dari tempat terpencil di alam dewa. Tuan Muda Duan, Anda pasti bercanda. Qian Su Huan tersenyum kecut sambil berkata, "Dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda, bahkan kekuatan terkuat di Eastern Ridge Mansion akan memberikan segalanya untuk mengolah Anda jika Anda mau. Untuk bergabung dengan mereka, saya tidak berharap Lord Ye Bei Yuan menemukan murid lain setelah murid tercintanya meninggal 30 tahun yang lalu. Ini adalah berkah bagi Tuan Ye Bei Yuan." Meskipun Ye Bei Yuan bermaksud menyanjung Duan Lingtian dengan kata-kata ini, kata-katanya tulus. Dia benar-benar berpikir Duan Lingtian bahkan lebih luar biasa daripada keajaiban paling terkenal di Sekte Surga yang mulia. Jadi saya berasumsi Anda tidak akan campur tangan dalam masalah ini lagi. Duan Lingtian bertanya, pada saat ini, tidak penting lagi apakah Duan Lingtian adalah murid dari Sekte Surga yang mulia atau tidak. Kekuatannya saja sudah cukup. Tidak, aku tidak akan campur tangan. Qian Su Huan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya gelap saat dia menyapu pandangannya ke seluruh anggota keluarga Qian sebelum akhirnya berhenti pada Qian Yuejin. Kemudian, dia berkata tanpa nada, "Saya tidak menyangka keluarga Qian akan begitu mengecewakan. Siapapun yang menyinggung Tuan Muda Duan akan ditentukan nasibnya oleh Tuan Muda Duan. Jika ada yang berani menolak, maka mereka tidak lagi harus memanggilku sebagai leluhur." Setelah itu, sebelum anggota klan Qian bisa mengatakan apa-apa, Qian Su Huan buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia takut Duan Lingtian akan berubah pikiran dan membunuhnya karena marah karena Qian Fei. Bahkan jika ada kemungkinan Duan Lingtian memusnahkan keluarga Qian, dia tidak peduli tentang itu sekarang. Mempertahankan hidupnya adalah hal yang paling penting sekarang. Dia beruntung berhasil melarikan diri hidup-hidup. Yang lain baru sadar setelah Qian Su Huan pergi. Pada saat ini, Meng Nian Yu, kepala keluarga Meng, pindah untuk berdiri di belakang Duan Lingtian. Dia menatap Qian Yuejin dengan tajam saat dia berkata dengan keras, "Qian Yuejin, jika keluarga Qian bersikeras untuk melindungi Qian Fei, keluarga Meng dan aku akan membantu Tuan Muda Duan untuk memusnahkan keluarga Qian."
Ekspresi Qian Yuejin dan anggota keluarga Qian berubah drastis setelah mendengar kata-kata Meng Nianyu. Pada saat yang sama, masing-masing pemimpin sekte dari Sekte Pagi Berawan dan Sekte Bela Diri Surga bergerak untuk berdiri di belakang Duan Lingtian juga dan menatap Qian Yuejin. Mereka membuat pendirian mereka jelas pada saat ini. Qian Yuejin, serahkan Qian Fei. Jika tidak, Sekte Pagi Berawan akan memusnahkan keluarga Qian. Qian Yuejin, serahkan Qian Fei. Jika tidak, Sekte Bela Diri Surga akan memusnahkan keluarga Qian. Dengan ini, 3 pemimpin dari 3 kekuatan terkuat di Dischan Mountain City membuat niat mereka untuk berpihak pada seorang pemuda tak dikenal melawan keluarga Qian menjadi jelas. Saat ini, di perkebunan keluarga Meng, astaga, 2 pria parubaya dan seorang pria tua yang tampak muda terbang keluar dari perkebunan keluarga Meng. Anggota keluarga Meng terkejut ketika mereka melihat lelaki tua itu. Itu leluhur. Leluhur belum meninggalkan mansion selama lebih dari 100 tahun. Kenapa dia tiba-tiba pergi sekarang? Orang tua itu adalah satu-satunya dewa perantara keluarga Meng yang tinggal di perkebunan keluarga. Dewa menengah dan lanjutan lainnya dalam keluarga telah meninggalkan tanah keluarga dan kota Gunung Dischan untuk mendapatkan pengalaman dan mencari pertemuan kebetulan di luar. Ini sama di pasukan utama lainnya di Dischan Mountain City. Bagaimanapun, untuk menjadi raja para dewa, mereka harus meninggalkan kota Gunung Dischan. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos. Namun, mengatakan bahwa, sampai sekarang, tidak ada raja dewa di salah satu dari 4 kekuatan terkuat di kota Dischan Mountain. Mungkin, inilah alasan sebagian besar dewa meninggalkan kota kecil meskipun hanya ada kemungkinan kecil bagi mereka untuk menjadi raja para dewa. Lagi pula, jika mereka berhasil menjadi raja dewa, mereka akan bisa menguasai kota Gunung Dischan ketika mereka kembali. Mirip dengan keluarga Meng, orang-orang dari Sekte Pagi Berawan dan Sekte Bela Diri Surga menemukan dewa perantara mereka masing-masing sedang menuju ke tanah keluarga Qian setelah menerima pesan. Kembali ke perkebunan keluarga Qian. Tuan, kita tidak bisa melindungi Tuan Muda Kedua lagi. Tuan Muda Kedua harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dia tidak bisa menyeret seluruh keluarga bersamanya. Tuan, jika Anda membuat keputusan yang salah, Anda akan membawa bencana bagi keluarga. Sebenarnya keluarga Qian tidak terintimidasi oleh ancaman dari 3 kekuatan terkuat lainnya di Dischan Mountain City. Mereka takut pada Duan Lingtian yang dengan mudah mengalahkan leluhur mereka yang merupakan dewa tingkat lanjut. Bahkan jika dewa maju lain yang lebih kuat dari keluarga Qian bergerak, kemungkinan pembangkit tenaga listrik mereka hanya akan mampu bertarung imbang dengan Duan Lingtian paling banyak. Selain itu, berdasarkan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian, mereka tidak lagi meragukan identitas Duan Lingtian sebagai murid dari Sekte Surga yang mulia. Oleh karena itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik mereka dapat membunuh Duan Lingtian, mereka tidak akan berani melakukannya karena mereka takut menyinggung Sekte Surga yang mulia. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada keajaiban berbakat seperti itu, Sekte Surga yang mulia pasti tidak akan membiarkan keluarga Qian pergi. Keputusasaan terpancar di mata Qian Yuejin ketika dia mendengar kata-kata dari anggota keluarga Qian. Dia tahu dia tidak punya cara untuk melindungi putranya sekarang. Pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba muncul di langit. Meng Jinhua dari keluarga Meng menyapa Tuan Muda Duan. Kamu Suehan dari klan Pagi Berawan menyapa Tuan Muda Duan. Ouyang Wudi dari klan Bela Diri Surga menyapa Tuan Muda Duan. Bab 3612, Duan Lingtian memecahkan masalah penerjemah. Editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy 3 pria terlihat di udara. Ada seorang lelaki tua energi mengenakan jubah hijau yang tampak seperti ahli seni bela diri berdiri dengan bangga di udara. Seorang pemuda tampan mengenakan jubah putih salju dengan sepasang mata yang berbicara tentang perubahan hidup, dan seorang kekar. Pria parubaya mengenakan jubah panjang abu-abu dengan sepasang alis lebat dan rahang persegi yang tampak mendominasi. Ketiga orang ini adalah dewa perantara dari 3 kekuatan terkuat di kota Dischan Mountain, Meng Jinhua, Yu Suehan, dan Ouyang Wudi. Pada saat ini, 3 pemimpin kekuatan terkuat di Dischan Mountain City mulai memperkenalkan pembangkit tenaga listrik di kekuatan masing-masing. Duan Lingtian hanya melirik mereka sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke Qian Fei yang tampak shock. Qian Fei berdiri tanpa bergerak saat dia menatap udara dengan kosong, tampak seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Qian Wuliang, mengapa kamu tidak di sini untuk menyambut Tuan Yongduan?
Apa menurutmu dia tidak pantas untuk waktumu? Ouyang Wudi, dewa perantara dari Sekte Bela Diri Surga, berkata dengan suara yang menyapu tanah keluarga Qian. Setelah itu, sebuah suara yang dipenuhi amarah menjawab, Ouyang Wudi, berhenti bicara omong kosong. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya mengenakan jubah biru muncul di langit. Dia membungkuk pada Duan Lingtian dan berkata, Qian Wuliang menyapa Tuan Muda Duan. Pria parubaya berpakaian biru dengan penampilan dan tubuh biasa adalah dewa perantara dalam keluarga Qian. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Qian melangkah maju dan berkata dengan marah, leluhur. Qian Fei harus dihukum karena membunuh tanpa pandang bulu. Dengan itu, anggota lain dari keluarga Qian menimpali satu demi satu. Leluhur, Qian Fei tidak bisa tinggal. Leluhur, tolong katakan sesuatu. Anggota keluarga Qian jelas khawatir Qian Yuejin akan bersikeras melindungi Qian Fei. Meskipun status Qian Yuejin sebagai kepala keluarga tinggi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Qian Wuliang yang merupakan satu-satunya dewa perantara di tanah keluarga Qian saat ini. Hanya dia sendiri yang bisa menangani Qian Yuejin sekarang. Qian Wuliang mengerutkan kening saat dia menatap Qian Yuejin dengan penuh arti. Setelah melihat ini, Qian Yuejin berkata dengan hormat, Tuan Muda Duan, meskipun Qian Fei adalah putraku, aku mengakui bahwa tindakannya tidak dapat diterima. Saya telah gagal sebagai ayahnya dan juga harus bertanggung jawab atas tindakannya. Aku akan menebus kegagalanku dengan memotong salah satu lenganku. Begitu suaranya jatuh, Qian Yuejin dengan tegas memotong lengan kirinya. Darah berceceran di mana-mana, beberapa bahkan mendarat di wajah Qian Fei. Dengan ini, Qian Fei tampaknya telah sadar kembali. Dia menatap Duan Lingtian dengan ketakutan saat dia berlutut dan berkata, Tuan Muda Duan, tolong lepaskan aku. Saya tidak membunuh siapapun dari desa klan Duan. Mereka semua dibunuh oleh kakek Qiu dan orang-orang dari desa klan Tai. Setelah mendengar kata-kata ini, anggota keluarga Qian memandang Qian Fei dengan jijik. Penatua Qian Qiu pasti buta untuk sangat menyayanginya. Penatua Qian Qiu sangat baik padanya, tapi begitulah cara dia membalas Penatua Qian Qiu. Sungguh bocah yang tidak tahu berterima kasih. Pada saat ini, Qian Qiu yang berdiri di belakang Qian Fei menghela nafas. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membunuh Qian Fei dengan telapak tangan ke kepala Qian Fei. Setelah itu, dia naik tinggi di langit sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri menggunakan energi surgawinya. Meskipun Duan Lingtian tidak menyebutkan apapun tentang keinginannya untuk hidup Qian Qiu berinisiatif untuk bunuh diri. Tentu saja, Duan Lingtian tidak berencana untuk membiarkan Qian Qiu, yang merupakan kaki tangannya, pergi juga. Pada saat ini, Qian Yuejin, yang baru saja menyelesaikan diskusi melalui transmisi suara dengan Qian Wuliang, berkata dengan hormat, Tuan Muda Duan, mohon tunggu sebentar. Qian Yuejin tidak berani menunjukkan ketidaksenangan meskipun putranya sudah meninggal. Dia terbang dan baru kembali setelah beberapa lusin napas berlalu. Kemudian, dia menyerahkan cincin tata ruang kepada Duan Lingtian saat dia berkata, Tuan Muda, terimalah 30.000 batu surgawi ini sebagai tanda permintaan maaf dari keluarga Qian. Jelas, Qian Yuejin dan Qian Wuliang berharap untuk menenangkan Duan Lingtian dengan 30.000 batu dewa. Lagi pula, bahkan jika Duan Lingtian tidak bergerak melawan keluarga Qian hari ini, siapa yang tahu jika Duan Lingtian akan berubah pikiran di masa depan. Terima kasih. Duan Lingtian mengangguk saat dia menerima 30.000 batu surgawi. Ini adalah keberuntungan pertama yang dia peroleh sejak dia datang ke tanah energi yang mendalam. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak memiliki konflik dengan keluarga Qian. Terima kasih, Tuan Muda Duan. Qian Yuejin buru-buru membungkuk. Ini adalah hasil yang diharapkan seluruh keluarga Qian. Meskipun mereka merasa sedikit tertekan dengan hilangnya 30.000 batu surgawi, mereka tahu itu sepadan karena itu menjamin keselamatan mereka. Para pemimpin dan dewa perantara dari tiga kekuatan lainnya saling memandang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak menyangka keluarga Qian akan rela berpisah dengan begitu banyak batu surgawi. Selain itu, mereka tidak menyangka keluarga Qian memiliki begitu banyak batu surgawi. Pada saat ini, Meng Qiyu, alkemis pil surgawi dari keluarga Meng, berkata dengan hormat, Tuan Muda Duan, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk mengunjungi perkebunan keluarga Meng. Meski lebih tua dari Duan Lingtian, Meng Qiyu tidak berani memanggil Duan Lingtian dengan namanya setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian.
Duan Lingtian mengangguk. Baik, masing-masing pemimpin sekte dari Sekte Pagi Berawan dan Sekte Bela Diri Surga menjadi iri ketika mereka mendengar jawaban Duan Lingtian. Mereka berasumsi Duan Lingtian akan menolak undangan Meng Qiyu. Mereka menyesal tidak mengundang Duan Lingtian sebelumnya. Lagi pula, jelas tidak menguntungkan bagi mereka bahwa Duan Lingtian akan mengunjungi perkebunan keluarga Meng. Setelah berdiskusi dengan dewa perantara sekte tersebut, Sima Kongming berkata, "Tuan Muda Duan, saya ingin mengundang Anda ke perkebunan kami atas nama Cloud Morning Sect. Sekte kami juga telah menyiapkan 5.000 batu surgawi sebagai hadiah pertemuan." Petik 2. Mata Duan Lingtian berbinar setelah mendengar kata-kata Sima Kongming. Baginya, tidak masalah kekuatan mana yang dia kunjungi. Lagi pula, dia hanya ingin belajar lebih banyak tentang dunia luar melalui mereka. Duan Lingtian hendak menerima undangan Sima Kongming ketika Zhao Yufeng tiba-tiba berkata, "Sima Kongming, kamu terlalu pelit. Tuan Muda Duan, silakan kunjungi Sekte Bela Diri Surga. Kami telah menyiapkan 12.000 batu surgawi sebagai hadiah pertemuan." Sementara itu, Meng Qiyu yang mengamati Duan Lingtian tahu bahwa Duan Lingtian tergoda oleh hadiahnya. Oleh karena itu, dia buru-buru mengirim transmisi suara ke kepala keluarga Meng dan dewa perantara dalam keluarga. Setelah berdiskusi sejenak, dia akhirnya berkata, "Tuan Muda, saya lupa menyebutkan bahwa keluarga Meng telah menyiapkan 20.000 batu surgawi sebagai hadiah pertemuan untuk Anda." Ekspresi anggota Sekte Pagi Awan dan Sekte Bela Diri Surga berubah setelah mendengar kata-kata Meng Qiyu. Mereka semua tidak ingin melihat Duan Lingtian mengunjungi kekuatan lain selain mereka. Karena itu, Tuan Muda Duan, Sekte Pagi Berawan telah memutuskan untuk memberi Anda 25.000 batu surgawi sebagai hadiah pertemuan. Tuan Muda Duan, sebelum pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Surga selesai berbicara, Duan Lingtian menyela, "Baiklah, berhenti berkelahi. Kalian semua menyiapkan 20.000 batu surgawi, dan saya akan bergiliran mengunjungi kalian semua." Keheningan turun begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Bab 3613, Duan Lingtian yang terhormat penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy 4 kekuatan terkuat di Discent Mountain City berada di peringkat terbawah di tanah energi mendalam. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki biji batu dewa di mana mereka bisa menambang batu dewa. Mereka harus menggunakan kristal surgawi yang menonjol untuk ditukar dengan batu surgawi. Untuk kekuatan seperti itu, jarang bagi mereka untuk mengumpulkan lebih dari 50.000 batu surgawi dalam kekayaan. Oleh karena itu adalah masalah besar bahwa mereka bersedia mengeluarkan 20.000 hingga 30.000 batu surgawi. Keluarga Qian tidak punya pilihan selain mengeluarkan 30.000 batu surgawi untuk menenangkan Duan Lingtian. Namun, pasukan lain hanya melakukannya untuk menjilat Duan Lingtian yang mereka pikir adalah dewa yang belum sempurna dari Sekte Surga yang mulia. Menurut pendapat mereka, seseorang seperti Duan Lingtian pasti akan menjadi tokoh terkemuka di Eastern Ridge Mansion di masa depan. Mereka semua berharap untuk menguasai kota Discent Mountain dengan menjalin hubungan dengan Duan Lingtian. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk saling mengalahkan untuk mengundang Duan Lingtian ke perkebunan masing-masing. Tak perlu dikatakan, mereka terkejut ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. "Baiklah, berhenti berkelahi. Kalian semua menyiapkan 20.000 batu dewa, dan aku akan bergiliran mengunjungi kalian semua." Para pemimpin kekuatan terkuat di Discent Mountain City dibuat terdiam oleh kata-kata ini. Bagaimana mungkin seorang murid dari Sekte Surga yang mulia bisa begitu tak tahu malu? Para pemimpin tidak bisa berkata-kata. Bagaimana murid dari Sekte Surga yang mulia bisa begitu tak tahu malu? Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena tidak ada dari mereka yang berani menyinggung Duan Lingtian. "Kami akan menunggu Anda untuk mengunjungi kami, Tuan Muda Duan," kata Meng Qiyu sambil memaksakan senyum di wajahnya. Namun, ekspresinya menjadi gelap segera setelah dia berbalik. 20.000 batu surgawi adalah setengah dari kekayaan yang telah dikumpulkan oleh keluarga Meng. Namun, mereka harus memberikannya kepada Duan Lingtian tanpa manfaat yang jelas. Tak perlu dikatakan, anggota Sekte Pagi Berawan dan Sekte Bela Diri Surga merasakan hal yang sama. Mereka semua memaksakan senyum di wajah mereka ketika mereka mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian, tetapi ekspresi mereka berubah suram begitu mereka berbalik. Meskipun tidak ada manfaat yang jelas,
masih layak menghabiskan begitu banyak batu surgawi untuk menjalin hubungan dengan seorang pemuda berbakat seperti Tuan Muda Duan, kata Meng Qiyu kepada anggota lain dari keluarga Meng dalam upaya untuk menghibur mereka. Dia terus berkata, pikirkan tentang itu. Bakat tak tertandingi seperti dia pasti akan menjadi tokoh terkemuka di Eastern Ridge Mansion di masa depan. Saya yakin dia tidak akan menolak permintaan bantuan kami di masa depan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menjalin hubungan dengannya. Sudah terlambat begitu dia menjadi terkenal. Petik 2. Meng Qiyu berhasil meringankan suasana hati yang lain dengan kata-katanya. Mereka merasa lebih baik setelah mendengarkannya. Di sisi lain, anggota Sekte Pagi Berawan tetap diam selama perjalanan mereka kembali ke tanah mereka. Adapun anggota Sekte Bela Diri Surga, Ouyang Wuding, Dewa Perantara, berkata, mungkin, Tuan Muda Duan hanya bercanda. Dia bahkan mungkin tidak mengunjungi kita. Jika dia tidak mengunjungi kita, kita tidak perlu memberinya 20.000 batu surgawi. Para anggota Sekte Bela Diri Surga diam-diam berharap Duan Lingtian tidak mengunjungi mereka. Sayangnya, harapan mereka hancur ketika Duan Lingtian muncul di depan pintu mereka untuk mengklaim 20.000 batu surgawi. Perhentian berikutnya adalah Sekte Pagi Awan. Setelah menghabiskan beberapa hari di Sekte Bela Diri Surga, Duan Lingtian pergi ke Sekte Pagi Berawan. Selama waktunya di Sekte, dia berkeliaran di sekitar perkebunan dan berbicara dengan berbagai murid untuk mendapatkan informasi tentang daerah di sekitar Dischan Mountain City dan Eastern Ridge Mansion. Sebelum pergi ke Sekte Bela Diri Surga, dia telah menghabiskan beberapa hari di perkebunan keluarga Meng juga. Selama berada di sana, dia telah belajar banyak hal, dan dia bahkan telah mendiskusikan penyempurnaan pil dengan Meng Qiyu, ahli alkimia pil keluarga Meng. Memurnikan pil jauh lebih sulit di alam dewa dibandingkan dengan alam devata. Oleh karena itu, sulit bagi Duan Lingtian untuk memperbaiki pil di sini menggunakan metode yang telah dia pelajari di alam devata. Pada saat itu, Duan Lingtian menghela nafas dan dengan sengaja berkata, aku ingin tahu siapa yang menemukan metode yang begitu sulit untuk memperbaiki pil di alam dewa, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Meskipun Meng Qiyu tidak berpikir Duan Lingtian mengerti banyak tentang pemurnian pil, dia masih dengan sabar menjelaskan, sepertinya Tuan Muda Duan tidak menghabiskan waktu berbicara dengan alkemis pil surgawi di Sekte Surga yang mulia. Metode pemurnian pil di alam dewa diberikan kepada kami oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi setelah mereka mengamati perubahan langit dan bumi. Seiring berlalunya waktu, metode pemurnian secara alami berkembang menjadi cabang yang berbeda. Bagi saya menggunakan api surgawi untuk mengekstrak esensi dari ramuan obat untuk memperbaiki pil. Jika saya gagal dalam mengekstraksi esensi, semua upaya saya akan sia-sia. Dibutuhkan pengalaman dan latihan bertahun-tahun untuk menguasai teknik ini. Berkat Meng Qiyu, Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penyempurnaan pil di alam dewa. Meskipun metode di alam dewa dan alam dewata sangat berbeda, mereka masih memiliki beberapa kesamaan. Dengan bimbingan Meng Qiyu, Duan Lingtian bahkan mencoba memperbaiki pil menggunakan metode di alam dewa. Namun, karena kurangnya pengalaman dan pemahaman rata-rata tentang hukum api, usahanya berakhir dengan kegagalan. Namun demikian, Meng Qiyu masih sangat terkesan dengan bakat dan keterampilan Duan Lingtian. Selain itu, dia menemukan pemahaman Duan Lingtian tentang hukum api hanya sedikit lebih rendah darinya. Yang benar adalah Duan Lingtian tidak fokus untuk memahami hukum api sama sekali. Pemahamannya tentang hukum api sebagian besar diperoleh selama waktunya di kamar hukum di Kuil Judul. Sementara itu, ketika Duan Lingtian tidak muncul setelah beberapa hari berlalu, para anggota Sekte Pagi Berawan semakin yakin bahwa Duan Lingtian hanya bercanda tentang 20.000 batu surgawi. Di pagi hari, di aula utama Cloud Morning Sekte, Dewa yang belum sempurna berkata kepada Sima Kongming, pemimpin Sekte, sepertinya kita menganggap masalah ini terlalu serius. Tuan Muda Duan pasti bercanda saat itu. Dewa dasar lainnya mengangguk. Tepat sekali. Bagaimanapun, 20.000 batu surgawi bukanlah apa-apa bagi seseorang dari sekte bergengsi seperti Tuan Muda Duan. Sepertinya kita salah paham dengannya. Sima Kongming mengangguk setuju saat mendengar kata-kata itu. Murid dari sekte surga yang mulia memang terhormat. Namun, begitu suara Sima Kongming jatuh, sebuah suara terdengar dari luar aula utama. Pemimpin sekte, Tuan Muda Duan ada di sini.
Kami telah mengatur agar dia tinggal di halaman pertama di sayap timur. Di Sekte Pagi Berawan, halaman tamu terletak di sayap timur dan sayap barat perkebunan. Sayap barat digunakan untuk menampung tamu biasa sedangkan tamu penting dijamu di sayap timur. Bahkan para pemimpin pasukan besar lainnya di Distant Mountain City akan diberikan halaman kedua di sayap timur untuk tinggal jika mereka ingin berkunjung. Biasanya, hanya dewa tingkat lanjut yang akan diatur untuk tinggal di halaman pertama di sayap timur. Duan Lingtian adalah satu-satunya dewa dasar dalam sejarah Sekte Pagi Berawan yang diatur untuk tinggal di halaman pertama di sayap timur. Bagaimanapun, selain latar belakang Duan Lingtian, dia lebih kuat dari Qian Suhuan, dewa tingkat lanjut dari keluarga Qian. Dengan latar belakang dan kekuatannya, dia lebih dari memenuhi syarat untuk tinggal di halaman pertama di sayap timur. Ia di sini. Mendengar pengumuman ini, ekspresi Sima Kongming dan kedua tetua berubah drastis. Sima Kongming tersenyum kecut dan berkata, sepertinya kita telah meremehkan godaan 20.000 batu surgawi. Kedua tetua hanya bisa tersenyum tak berdaya menanggapi kata-kata ini. Sementara itu, Duan Lingtian secara alami tidak menyadari percakapan ketiganya di aula utama. Pada saat ini, dia sedang duduk di kursi goyang di halaman pertama sayap timur, berjemur di bawah matahari. Dua wanita sedang melayaninya saat ini, yang satu memberinya makan anggur sementara yang lain memijat bahunya. Kedua wanita ini bukan pelayan wanita, tetapi mereka adalah keturunan dari dua tetua yang telah diatur untuk melayani Duan Lingtian. Lagi pula, jika Duan Lingtian menyukai salah satu dari mereka, Sekte Pagi Berawan secara alami akan mendapat manfaat darinya. Dia, Bab 3614, Perangkap Madu Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian berjemur di bawah sinar matahari dengan mata setengah tertutup saat dia diberi makan anggur. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan malas, apakah kamu mengatakan bahwa kamu berdua adalah cicit dari para tetua Sekte Pagi Berawan? Tepat sekali, gadis yang memijat bahu Duan Lingtian mengangguk. Tuan Muda Duan, saya Liu Hehua, cicit dari tetua ketiga Sekte Pagi Berawan. Tuan Muda Duan, saya Yuan Meng, cicit dari tetua ketujuh dari Sekte Pagi Berawan. Duan Lingtian merasa sedikit terdiam ketika mendengar jawaban kedua wanita itu. Kamu adalah keturunan langsung dari tetua sekte, namun, mereka mengatur agar kamu bekerja seperti pelayan di sini. Apakah ini cara nenek moyang Anda membiarkan Anda mengalami kesulitan hidup? Tuan Muda Duan, Meng kecil dan saya baru saja tiba baru-baru ini. Kami secara khusus diatur untuk melayani Anda, kata Liu Hehua. Dia adalah seorang gadis cantik yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Saat dia tersenyum, dua lesung pipit lucu akan muncul di pipinya, membuatnya terlihat semakin menawan. Dia melanjutkan, biasanya, pelayan dari sekte luar akan diatur untuk melayani para tamu. Sebagai tamu yang menginap di halaman pertama sayap timur, Anda pasti akan memiliki orang yang melayani Anda. Kami secara khusus diatur untuk melayani Anda, Tuan Muda Duan. Pada saat ini, Yuan Meng menatap Duan Lingtian dengan sedih dengan air mata berlinang saat dia berkata, Tuan Muda Duan, Anda harus membawa kami saat Anda pergi. Kalau tidak, kita pasti akan menikah dengan seseorang yang tidak kita sukai. Ekspresi menyedihkan Yuan Meng bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh kebanyakan pria. Sial baginya, Duan Lingtian tidak seperti kebanyakan pria. Apalagi, meski penampilannya masih muda, dia sudah menjadi ayah dari dua anak. Dia juga tidak lupa alasan dia datang ke alam dewa adalah untuk istrinya, Kr. Setelah mendengarkan kata-kata Lai Hehua dan Yuan Meng, Duan Lingtian secara alami bisa menebak niat Sekte Pagi Berawan. Mereka berharap kedua wanita muda ini bisa merayunya. Lagi pula, jika mereka berhasil, Sekte akan memiliki koneksi dengannya dan akan mendapatkan dukungannya. Dengan dukungannya, mereka akan berdiri di atas semua kekuatan lain di Distant Mountain City. Pada akhirnya, Duan Lingtian berkata, jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan seseorang yang tidak kamu sukai. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata kedua wanita muda itu langsung berbinar. Mereka berasumsi bahwa Duan Lingtian akan membawa mereka pergi dari Sekte Pagi Berawan. Awalnya, mereka tidak terlalu bersedia ketika diperintahkan untuk melayani Duan Lingtian. Namun demikian, mereka tidak dapat melanggar perintah yang diberikan kepada mereka. Apalagi, mereka sudah ditanamkan sejak kecil untuk mengutamakan sekte.
Namun, setelah mereka bertemu Duan Lingtian, semua jejak kengganan menghilang dari pikiran mereka. Tidak hanya dia tampan, tapi dia baik, berbakat, dan pengertian. Akan sangat bagus jika mereka bisa tinggal di sisinya bahkan sebagai selir. Terlebih lagi, jika mereka bisa tinggal di sampingnya, Sekte Pagi Berawan secara alami juga akan mendapat manfaat darinya. Bagi mereka, sekte mereka adalah prioritas pertama, dan kebahagiaan mereka adalah yang kedua. Jika Duan Lingtian menyadari pemikiran di benak kedua wanita muda itu, dia akan dibuat terdiam oleh imajinasi dan asumsi mereka yang terlalu aktif. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar halaman, mengumumkan kedatangan Sima Kongming. Sima Kongming, pemimpin sekte dari Sekte Pagi Berawan, meminta audiensi dengan Tuan Muda Duan. Sima Kongming baru berani masuk setelah Duan Lingtian memberikan izinnya. Senyum mengembang di wajahnya ketika dia melihat dua wanita muda melayani Duan Lingtian. Dia berpikir bahwa dia telah membuat pilihan yang baik dengan mengirim dua wanita muda ke sini. Lagi pula, sejak zaman kuno, para pahlawan tidak bisa menahan godaan keindahan. Tuan Muda Duan, ini adalah hadiah pertemuan sekte untuk Anda, kata Raja Sima Ming sambil mengambil dua langkah ke depan dan menyerahkan cincin tata ruang yang berisi 20.000 batu surgawi kepada Duan Lingtian. Meskipun Sima Kongming merasa hatinya berdarah karena harus berpisah dengan 20.000 batu surgawi, dia merasa lebih baik ketika dia memikirkan tentang bagaimana sekte itu akan menjalin hubungan dengan Duan Lingtian setelah dua wanita muda berhasil merayunya. Mereka akan lebih baik dibandingkan dengan sekte bela diri surga dan keluarga Meng yang masing-masing menyerahkan 20.000 batu surgawi tanpa imbalan yang berarti. Begitu para wanita muda berada di sisi Duan Lingtian, Sekte Pagi Berawan secara alami akan dapat mengambil manfaat dari hubungan mereka. Wajar jika Duan Lingtian mendukung Sekte Pagi Berawan karena hubungannya dengan dua wanita muda itu. Terima kasih, pemimpin Sekte Sima, kata Duan Lingtian saat dia menerima cincin tata ruang. Kemudian, dia menutup matanya dan terus berjemur di bawah matahari. Setelah melihat ini, Sima Kongming mundur karena malu. Sebelum dia pergi, dia mengirim transmisi suara kepada kedua wanita muda itu, mengingatkan mereka untuk melakukan yang terbaik untuk melayani Duan Lingtian. Setelah Sima Kongming pergi, kedua wanita muda itu bertukar pandang sebelum mereka menatap Duan Lingtian dengan mata menyala. Yuan Meng mengambil inisiatif dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Muda Duan, Sekte Surga yang mulia jauh lebih besar daripada Sekte Pagi Berawan, kan?" Sekte Surga yang mulia, Duan Lingtian sempat bingung sebelum dia ingat dia telah memberitahu semua orang bahwa dia adalah murid dari Sekte Surga yang mulia. "Aku tidak yakin, tetapi sebagai sekte peringkat kaisar, itu harus lebih besar dari Sekte Pagi Berawan. Saya hanya tidak tahu seberapa besar perbandingannya." "Kamu tidak tahu?" Yuan Meng tercengang oleh kata-kata Duan Lingtian. "Tuan Muda Duan, bukankah Anda seorang murid dari Sekte Surga yang mulia?" Duan Lingtian hanya tersenyum sebagai tanggapan dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan itu, kedua wanita muda itu mengirim pesan kepada Sima Kongming yang baru saja pergi, tentang masalah ini. Sima Kongming juga bingung. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan menjawab melalui transmisi suara, "Mungkin, dia belum pergi ke Sekte Surga yang mulia. Bagaimanapun, dia hanya menjadi murid Tuan Ye Bei Yuan dalam 30 tahun terakhir. Terlebih lagi, bahkan jika dia bukan murid dari Sekte Surga yang mulia, dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya, bahkan Sekte Surga yang agung akan buru-buru menerimanya ke dalam sekte mereka. Sejujurnya, saya berharap dia bukan murid dari Sekte Surga yang mulia. Akan lebih baik jika dia adalah murid dari kekuatan peringkat kaisar terkuat di Eastern Ridge Mansion. Mungkin, kalian berdua bisa meyakinkannya untuk meninggalkan Sekte Surga yang mulia untuk pasukan peringkat kaisar yang lebih kuat." Lagi pula, Sima Kongming sama sekali tidak meragukan Duan Lingtian. Sebenarnya, itu tidak masalah baginya bahkan jika dia menemukan Duan Lingtian berbohong. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kekuatan dan bakat bawaan Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian hanyalah dewa yang belum sempurna, ia berhasil mengalahkan Qian Su Huan, yang telah menjadi dewa tingkat lanjut selama 10.000 tahun. Qian Su Huan dapat dianggap luar biasa di antara rekan-rekannya di Dischen Mountain City. Oleh karena itu, dia yakin Duan Lingtian pasti akan menjadi tokoh terkemuka di Eastern Ridge Mansion di masa depan. Jika dua wanita muda dari Sekte Pagi Berawan bisa tinggal di sisi Duan Lingtian, itu pasti akan menguntungkan Sekte Pagi Berawan.
Setelah menerima balasan Sima Kongming, kedua wanita muda itu semakin bertekad untuk memenangkan hati Duan Lingtian. Mereka melayani dia bahkan lebih rajin dari sebelumnya. Sesekali, mereka akan memberikan petunjuk tentang niat mereka untuk bersamanya. Sebelum mereka dikirim untuk melayani Duan Lingtian, sekte telah mengatur beberapa wanita yang lebih tua di sekte untuk mengajari mereka tentang keintiman antara pria dan wanita. Oleh karena itu, mereka memiliki beberapa pengetahuan tentang masalah ini meskipun masih perawan. Sayangnya, meskipun memberikan segalanya untuk merayu Duan Lingtian, mereka masih gagal membuat kemajuan dengan pemuda yang tenang dan tak tergoyahkan itu. Apakah dia sedang duduk, berdiri, atau berbaring, dia seperti seorang biarawan tua, tidak tergerak oleh kemajuan mereka. Karena alasan ini, kedua wanita muda itu merasa sangat tidak berdaya dan bahkan mulai meragukan pesona mereka sendiri. Duan Lingtian membiarkan dirinya bersantai selama tinggal di perkebunan Cludy Morning Sek. Dia mengizinkan kedua gadis itu untuk melayaninya tanpa bertanya apapun. Terlepas dari itu, tidak peduli bagaimana gadis-gadis itu mengisyaratkan niat mereka untuk bersamanya, dia tetap tidak tergerak. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Setelah mendengar kata-kata ini, mata kedua wanita muda itu berbinar. Sejak mereka masih muda, tempat terjauh yang pernah mereka kunjungi adalah jantung kota Dischen Mountain. Mereka belum pernah meninggalkan kota gunung Dischen sebelumnya. Tuan Muda Duan, apakah kita perlu membuat persiapan sebelum pergi? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kalian berdua tidak perlu melakukan persiapan apapun. Lagi pula, aku akan pergi sendiri. Para wanita muda tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Lagi pula, dalam pikiran mereka, dia telah setuju untuk membawa mereka pergi. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Tuan Muda, apakah kita tidak cukup baik? Apakah itu sebabnya kamu tidak membawa kami bersamamu? Mata Yuan Meng memerah. Dia tidak berpura-pura sedih. Lagi pula, jika dia tidak pergi, dia akan dinikahkan dengan pria dari keluarga bangsawan yang tidak sekuat sekte Pagi Berawan. Pria dari keluarga bangsawan itu adalah wanita yang terkenal kejam dan tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan baik. Tuan Muda Duan, mata Liu Hehua memerah saat dia berkata, bukankah Anda berjanji kepada kami bahwa Anda tidak akan membiarkan kami menikahi seseorang yang tidak kami sukai? Jika kamu tidak membawa kami bersamamu, kami tidak akan bisa mengendalikan nasib kami. Duan Lingtian tersenyum sambil berkata, jangan khawatir. Saya akan berbicara dengan pemimpin sekte Anda sebelum saya pergi. Dia tidak akan berani menentang kata-kataku. Kalau tidak, dia dan sekte akan membayarnya ketika saya berkunjung di masa depan. Sedikit kedinginan bisa terdengar dalam suaranya mendekati akhir kalimatnya. Sementara itu, kehangatan membanjiri hati kedua wanita muda itu ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Namun, mereka tidak terlalu senang. Bahkan, mereka merasa kecewa. Pada saat inilah mereka menemukan bahwa hanya dalam beberapa hari, mereka mulai mengembangkan perasaan terhadap pemuda di depan mereka. Setelah Duan Lingtian berbicara dengan Sima Kongming, meski merasa enggan, Sima Kongming hanya bisa menyetujui permintaan Duan Lingtian. Jika tidak, sekte itu akan menemui bencana saat Duan Lingtian berkunjung lagi. Bab 3615, Rencana Duan Lingtian, aku benar-benar mendapat banyak dari perjalananku ke Dischen Mountain City kali ini. Duan Lingtian yang telah meninggalkan Dischen Mountain City menatap cincin tata ruang di tangannya dengan senyum cerah di wajahnya. Di antara 4 kekuatan terkuat di Dischen Mountain City, keluarga Qian memberinya 30.000 batu dewa sementara 3 kekuatan lainnya masing-masing memberinya 20.000 batu dewa. Dia telah mendapatkan 90.000 batu surgawi sama sekali, yang hampir sama dengan nilai kristal surgawi tertinggi di cincin tata ruangnya. Dischen Mountain City hanyalah sebuah kota kecil di pinggiran Eastern Ridge Mansion. Tidak ada bedanya dengan desa di mata penduduk kota besar. Ini seperti tempat yang terlupakan. Bahkan tidak ada satupun biji batu surgawi di Dischen Mountain City. Namun, alasan mengapa Dischen Mountain City tetap relatif damai adalah karena kurangnya sumber daya di sini. Jika mereka memiliki banyak sumber daya di sini, 4 kekuatan terkuat di Dischen Mountain City tidak akan mampu bersaing dengan Raja Dewa yang pasti akan datang untuk memonopoli sumber daya, apalagi kekuatan besar lainnya. Dengan keadaan seperti itu, para Raja Dewa tidak akan repot-repot datang ke tempat terpencil seperti itu. Selain itu, dewa tingkat lanjut, kecuali mereka memiliki latar belakang yang menonjol,
tidak akan begitu saja bergerak pada 4 kekuatan terkuat di Disenchant Mountain City seperti kebanyakan pasukan di Eastern Ridge Mansion, keempat kekuatan itu juga memiliki dewa tingkat lanjut di barisan mereka. Mengatakan itu, dewa tingkat lanjut dengan latar belakang terkemuka juga tidak akan datang ke tempat terpencil seperti itu. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui situasi umum kota Disenchant Mountain setelah tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu. Itu semua berkat berbagai faktor, jika tidak, Disenchant Mountain City tidak akan begitu damai dan keempat kekuatan terkuat juga tidak dapat mempertahankan pijakan di kota. Kota besar yang paling dekat dengan Disenchant Mountain City adalah Skywine City. Di kota Skywine, ada 5 klan peringkat raja. Di atas 5 sekte tingkat raja, ada juga Akademi Kabut Tersembunyi, yang didirikan oleh Sekte Kabut Tersembunyi, sebuah sekte tingkat kaisar. Akademi Kabut Tersembunyi adalah sarana bagi Sekte Kabut Tersembunyi untuk merekrut murid-murid berbakat. 5 klan peringkat raja di kota Skywine juga akan mengirim talenta muda ke Akademi Kabut Tersembunyi. Akademi ini hanya menerima talenta muda di bawah usia 2.800 tahun. Persyaratan untuk masuk akademi lebih ketat bagi mereka yang berusia hampir 2.800 tahun. Kelompok orang ini hanya dapat berpartisipasi dalam penilaian bintang 10 untuk memasuki akademi. Duan Lingtian telah mengetahui hal ini saat dia berada di kota Disenchant Mountain. Untuk saat ini, rencana selanjutnya adalah bergabung dengan Akademi Kabut Tersembunyi. Dia berencana untuk berkultivasi dan meningkatkan basis kultivasinya secara terbuka sehingga pilihan terbaik adalah bergabung dengan Akademi Kabut Tersembunyi. Faktanya, dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya, dia akan diterima bahkan di pasukan peringkat kaisar paling kuat di Eastern Ridge Mansion. Namun, dia merasa dia harus menghadapi cukup banyak ancaman jika dia bergabung dengan salah satu sekte peringkat kaisar itu kecuali dia memiliki pendukung di sekte tersebut. Lagi pula, begitu dia bergabung dengan sekte itu, dia pasti akan memonopoli beberapa sumber daya murid-murid yang berbakat, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Selain itu, sebagian besar murid ini adalah keturunan dari para tetua di sekte atau memiliki pendukung lain. Akan merepotkan jika dia menarik kemarahan para murid ini dan pendukung mereka. Bagaimanapun, sekuat dia bukan tandingan pembangkit tenaga listrik di sekte peringkat kaisar. Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Penting untuk bekerja keras untuk membangun fondasi Anda, kata air suci pembersih dunia kepada Duan Lingtian sebelum dia meninggalkan alam Devata. Penghuni alam dewa berbeda dengan yang ada di alam Devata dan alam duniawi. Ikatan keluarga sangat penting bagi mereka. Tidak peduli seberapa berbakat atau pintar Anda tidak akan dapat dibandingkan dengan anggota keluarga mereka. Mengatakan itu, mereka agak kejam kepada mereka yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Ada banyak contoh murid yang membunuh tuan mereka di alam dewa setelah mereka melampaui tuan mereka untuk merebut harta tuan mereka. Karena kata-kata air suci pembersihan dunia, Duan Lingtian bertekad untuk membangun fondasi yang kokoh untuk dirinya sendiri dan untuk tumbuh dengan mantap alih-alih mencari jalan pintas. Saat ini, dia hanyalah dewa yang belum sempurna. Adapun pemahamannya tentang hukum, dia paling ahli dalam hukum ruang. Dia tidak khawatir tentang menguasai hukum ruang karena dia memiliki keilahian pembangkit tenaga tertinggi yang dapat membantunya memahami hukum ruang. Adapun Space Slot Dao dan Space Mastery Dao, tidak ada preseden sehingga dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk terus memahaminya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan basis kultivasinya. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, dia memutuskan yang terbaik baginya untuk memasuki Akademi Kabut Tersembunyi, yang tidak kalah dengan kekuatan peringkat kaisar. Selain itu, dengan kekayaan yang telah dia kumpulkan, dia bisa hidup dengan nyaman sampai dia menerobos dan menjadi dewa yang maju, asalkan dia tidak membeli pil dewa langka, buah dewa, atau ramuan dewa. Duan Lingtian meninggalkan Disenchant Mountain City saat ini karena dia telah mengetahui bahwa perekrutan tahunan untuk Akademi Kabut Tersembunyi kota Skywine akan segera dimulai. Meskipun Akademi Kabut Tersembunyi hanya menerima sangat sedikit siswa selama setiap perekrutan, jumlah siswa di akademi mencapai jumlah yang cukup besar. Di akademi, siswa diberi peringkat dari bintang 1 hingga bintang 10. Masing-masing peringkat memiliki persyaratannya sendiri. Siswa 10 bintang tidak boleh lebih tua dari 3.000 tahun. Jika seorang siswa belum menjadi siswa bintang 10 setelah mencapai 2.800 tahun, mereka akan segera dikeluarkan.
Seseorang harus menjadi siswa bintang 9 sebelum berusia 2600 tahun, menjadi siswa bintang 8 sebelum berusia 2400 tahun, dan seterusnya. Ada kesenjangan 200 tahun antara masing-masing peringkat. Untuk memasuki akademi, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai siswa bintang 1. Siswa bintang 1 pasti sudah memahami 4 kedalaman dari hukum hingga tahap tertentu dan harus menjadi kaisar surgawi 8 trigram atau lebih kuat. Tak perlu dikatakan, dari 10.000 tahun yang lalu hingga sekarang, tidak ada seorang pun di kota Discent Mountain yang memenuhi persyaratan untuk menjadi siswa bintang 1 di Akademi Kabut Tersembunyi. Setidaknya, Akademi Kabut Tersembunyi tidak menetapkan batas usia pada 1000 tahun. Mereka menerima semua orang di bawah usia 2800 selama mereka memenuhi persyaratan. Ketika Duan Lingtian akhirnya menjernihkan pikirannya, dia berbalik untuk melihat kota Discent Mountain, kota pertama yang dia tinggali setelah datang ke alam dewa, sebelum dia pergi. Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, kemungkinan dia tidak akan pernah kembali ke Discent Mountain City lagi. Setelah Duan Lingtian meninggalkan kota Gunung Discent, berita tentang apa yang dia lakukan di keluarga Qian masih menyebar meskipun keluarga Qian berusaha keras untuk menekannya. Tak lama kemudian, semua orang mendengar tentang bagaimana Duan Lingtian dengan mudah mengalahkan dewa tingkat lanjut dari keluarga Qian meskipun hanya dewa yang belum sempurna. Keluarga Qian juga harus mengkompensasinya dengan 30.000 batu surgawi. Selain itu, 3 kekuatan utama lainnya memberinya masing-masing 20.000 batu surgawi untuk menjilatnya. Mereka juga menemukan alasan di balik insiden di perkebunan keluarga Qian karena sebuah desa di gunung tak berujung yang disebut Desa Klanduan. Karena alasan ini, banyak orang berbondong-bondong ke Desa Klanduan. Tepatnya, mereka berbondong-bondong ke desa selatan Desa Klanduan. Meskipun desa selatan telah berubah menjadi reruntuhan, ada banyak pengunjung dalam beberapa hari terakhir. 3 desa lainnya di Klanduan bingung dengan jumlah pengunjung. Siapakah orang-orang ini? Apakah mereka terkait dengan orang-orang yang memusnahkan cabang kedua dan keempat dari klan Tai? Sebuah insiden besar telah mengguncang penduduk gunung tak berujung beberapa hari yang lalu. 4 kekuatan utama di Discent Mountain City telah mengirim orang ke desa Tai Clan beberapa hari yang lalu dan memusnahkan semua orang dari cabang kedua dan keempat dari Tai Clan. Sejak itu, penduduk gunung tak berujung hidup dalam ketakutan. Sangat sedikit yang berani turun gunung juga meskipun mereka ingin tahu tentang penghancuran mendadak 2 cabang dari klan Tai. Tak perlu dikatakan, mereka juga tidak menyadari insiden mengejutkan yang terjadi di Discent Mountain City. Dengan masuknya pengunjung, para pemimpin desa timur, utara, dan barat mengirim orang ke desa selatan yang hancur untuk mencari jawaban. Penduduk desa ini berbaur dengan para pengunjung. Beberapa dari mereka mendengarkan percakapan di sekitar mereka, dan beberapa dari mereka mengobrol dengan pengunjung untuk mendapatkan informasi. Ini adalah desa selatan Desa Duan Clan. Desa selatan yang disebutkan oleh Tuan Duan Lingtian. Tepat sekali, Tuan muda kedua Qian Fei dari keluarga Qian benar-benar tidak beruntung. Dia pikir desa selatan hanyalah cabang yang tidak penting dari desa yang tidak penting. Dia mungkin tidak berpikir dia akan bertemu dengan seorang ahli seperti Lord Duan Lingtian. Aku ingin tahu apa hubungannya dengan desa selatan Desa Klanduan. Siapa tahu, mari kita kunjungi 3 desa lainnya dan lihat apakah kita bisa mendapatkan informasi apapun. Setelah mendengar percakapan di sekitar mereka, orang-orang dari desa Klanduan tercengang. Mereka akhirnya menyadari mengapa cabang kedua dan keempat dari klan Tai dimusnahkan oleh 4 kekuatan utama kota Discent Mountain. Mereka bahkan lebih terkejut ketika mendengar bahwa Duan Lingtian adalah murid dari Sekte Surga yang Agung, sebuah sekte tingkat kaisar di Istana Punggungan Timur. Dia mengalahkan Qian Su Huan, dewa tingkat lanjut dari keluarga Qian, meskipun dia hanya dewa dasar. Saya tidak tahu desa selatan klan kami memiliki koneksi dengan orang yang begitu kuat. Bagaimana dengan desa-desa lain di klan kita? Apa kita punya hubungan dengannya? Mata penduduk desa yang keluar untuk mendapatkan informasi menyala satu demi satu. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat kebangkitan seluruh desa klan Duan karena murid dari Sekte Surga yang mulia. Bab 3616, Kota Skywine Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Ketika penduduk desa membawa berita itu kembali ke 3 pemimpin desa klan Duan, mereka benar-benar terkejut. Demikian pula, ketika berita menyebar ke seluruh desa timur, utara, dan barat, semua orang terkejut.
Penduduk desa memandang mereka dari pasukan peringkat kaisar, untuk memulai. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih kagum ketika mendengar prestasi Duan Lingtian. Mereka terkagum-kagum ketika mengetahui sosok yang begitu menonjol benar-benar melangkah maju untuk membalaskan dendam sebuah cabang di desa mereka. Duan Lingtian adalah murid dari Sekte Surga Yang Mulia. Sekte peringkat kaisar di Eastern Ridge Mansion. Sekte Surga Yang Mulia itu. Seorang murid Sekte Surga Yang Mulia membunuh Tuan Muda kedua Qian Fei dari keluarga Qian untuk membalaskan dendam desa selatan. Qian Suhuan, leluhur keluarga Qian, yang telah menjadi dewa maju 10.000 tahun yang lalu dikalahkan olehnya meskipun dia hanya dewa yang belum sempurna. Untuk dewa yang belum sempurna mengalahkan dewa yang lebih maju, saya khawatir hanya murid dari pasukan peringkat kaisar yang mampu melakukan hal seperti itu. Meskipun desa selatan hanyalah cabang di desa klan Duan, mereka semua terkait satu sama lain dan memiliki banyak interaksi satu sama lain. Aku ingin tahu apakah murid dari Sekte Surga Yang Mulia hanya memiliki ikatan dengan desa selatan atau seluruh desa klan Duan. Jika itu yang pertama, maka tidak ada yang bisa kita dukung. Akan menjadi cerita yang berbeda jika itu yang terakhir. Terlebih lagi, jika itu yang terakhir, bukankah itu berarti kita sekarang dapat pindah ke Dischan Mountain City dan mendapatkan pijakan di sana? 4 kekuatan utama kota Dischan Mountain, keluarga Qian, keluarga Meng, Sekte Pagi Berawan, dan Sekte Bela Diri Surga, memusnahkan cabang kedua dan keempat dari desa klan Tian hanya karena Tuan Duan Lingtian yang adalah murid Sekte Surga Yang Mulia. Saya ingin tahu apakah ini berarti desa klan Duan kami juga berada di bawah perlindungan 4 kekuatan utama di kota Dischan Mountain. Banyak orang di desa klan Duan mulai mengembangkan ide-ide aneh di kepala mereka. Ini terutama berlaku untuk para pemimpin desa utara dan barat. Kedua pemimpin berbicara satu sama lain sebelum mereka memutuskan untuk mencari Duan Ming, wakil pemimpin dan orang yang saat ini bertanggung jawab atas desa timur. Duan Ming dipilih secara pribadi oleh pemimpin desa timur. Sudah lama sejak pemimpin desa timur muncul sehingga Duan Ming menangani semua urusan desa timur. Wajar jika masing-masing pemimpin desa utara dan barat akan mencarinya ketika mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Pemimpin desa barat bertanya begitu dia melihat Duan Ming, apakah kamu mendengar berita terbaru? Bagaimana dengan itu? Duan Ming adalah pria parubaya dengan tubuh sedang dan penampilan yang elegan. Dia tampak lembut dengan senyum hangat di wajahnya. Duan Ming, berhentilah berpura-pura bodoh, pemimpin desa utara menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tahu, kita sedang berbicara tentang arus pengunjung yang tiba-tiba ke desa selatan. Anda pasti pernah mendengar tentang bagaimana Duan Lingtian mengatakan dia memiliki hubungan dengan desa selatan, bukan? Yang terpenting, kamu pasti pernah mendengar bahwa dia adalah murid dari Sekte Surga Yang Mulia. Oh, jadi itu sebabnya kamu datang menemuiku, kata Duan Ming, bukan hanya aku yang pernah mendengarnya. Semua orang di desa timur telah mendengarnya juga. Namun, apa hubungannya dengan kunjunganmu? Pemimpin desa barat mengejek. Duan Ming, saya tidak percaya Anda tidak tahu niat kami. Kamu adalah orang terpintar di desa klan Duan jadi berhentilah bertingkah bodoh. Duan Ming tersenyum kecut setelah mendengar kata-kata ini. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu ada di sini. Saya hanya bisa mengumpulkan ini tentang murid Sekte Surga Yang Mulia. Petik 2, itu benar, kata pemimpin desa utara dengan belak-belakan, kita berdua sudah mendiskusikan ini sebelumnya. Karena Tuan Duan Lingtian memiliki hubungan dengan desa klan Duan, kita harus meminta bantuannya. Kita harus memintanya untuk membantu kita mendapatkan pijakan di kota Dischan Mountain. Terlepas dari 4 kekuatan utama, sebagian besar kekuatan kecil dengan dewa-dewa yang belum sempurna di Dischan Mountain City bersekutu dengan 4 kekuatan utama melalui pernikahan dan cara lainnya. Oleh karena itu, agak sulit bagi pasukan atau klan tanpa dukungan untuk menetap di Dischan Mountain City. Sejak lama, leluhur desa klan Duan sudah lama ingin menetap di kota Gunung Dischan. Terlepas dari banyak upaya mereka, bahkan ketika mereka memiliki dewa yang belum sempurna di barisan mereka, mereka terus gagal. Selain itu, dewa yang belum sempurna itu hampir terbunuh dari salah satu upaya mereka. Akibatnya, dewa yang belum sempurna itu bersumpah untuk tidak kembali ke desa klan Duan sampai dia cukup kuat untuk memimpin desa untuk menetap di kota Gunung Dischan. Karena alasan ini, banyak penduduk desa telah menunggu dewa yang belum sempurna itu kembali dan membawa mereka menuju kemuliaan. Tak perlu dikatakan,
mereka tidak hanya menunggu dengan santai. Mereka telah mencoba cara lain untuk menetap di Dischan Mountain City. Tidak ada kekurangan orang yang rela mengorbankan kebahagiaan putri atau cucu mereka hanya untuk membantu desa Klan Duan mendapatkan pijakan di desa Klan Duan. Sayangnya, kecuali para wanita itu berbakat dan pintar, 4 kekuatan utama di Dischan Mountain City tidak akan membiarkan keturunan mereka menikahi mereka. Paling-paling, wanita-wanita ini hanya akan menjadi selir. Namun, ini tidak membantu mereka dalam pencarian mereka untuk menetap di kota. Lagi pula, kota akan penuh sesak jika semua kerabat selir diizinkan pindah ke kota. Selain itu, kami membuat spekulasi yang berani. Mungkinkah murid surga yang mulia adalah dewa yang belum sempurna dari klan kita di masa lalu? Duan Ming tercengang oleh kata-kata ini. Ketika dia pulih, dia berkata, nama-nama leluhur kami terdaftar di silsilah keluarga. Nama dewa yang belum sempurna itu bukanlah Duan Lingtian. Mungkin, dia mengubah namanya karena suatu alasan. Tepat sekali, ada juga kemungkinan bahwa Duan Lingtian adalah keturunannya. Kalau tidak, bagaimana desa selatan bisa memiliki hubungan dengan tokoh terkemuka seperti itu? Duan Ming berpikir kedua pemimpin itu tidak masuk akal. Kurasa kalian berdua terlalu banyak berpikir. Jika dia benar-benar keturunan leluhur kita, dia pasti sudah lama membawa kita ke Dischan Mountain City. Mengapa tidak ada berita tentang dia setelah dia membalas desa selatan? Duan Ming berpikir bahwa dua lelaki tua di depannya sudah gila karena keputusasaan mereka untuk menetap di Dischan Mountain City. Obsesi mereka jelas mengaburkan penilaian mereka. Kamu ada benarnya. Namun, apakah Anda benar-benar rela melepaskan kesempatan emas seperti ini? Lalu, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Duan Ming, kenapa kamu tidak pergi ke Dischan Mountain City untuk bertemu Duan Lingtian? Verifikasi apakah dia terkait dengan klan Duan kita? Jika ya, minta dia untuk membantu desa Klan Duan kita. Jika mungkin, kami berdua akan pergi menemuinya sendiri. Namun, kami hanyalah dua orang tua yang tidak pandai berbicara. Kamu fasih sehingga kamu paling cocok untuk bertemu dengannya. Saya tidak berpikir Anda berdua buruk dengan kata-kata sama sekali. Lihat seberapa baik Anda berbicara sekarang. Duan Ming, jika kamu tidak pergi, kamu akan merasa bersalah terhadap leluhur klan kami selama sisa hidupmu. Pada akhirnya, Duan Ming tidak punya pilihan selain pergi ke Dischan Mountain City setelah ditekan. Awalnya, dia sedikit gugup. Lagi pula, dia tidak tahu apakah murid surga yang mulia memiliki temperamen yang buruk atau tidak. Namun, ketika dia menemukan murid sekte surga yang mulia telah meninggalkan kota Gunung Dischan, dia menghela nafas lega dan kembali ke desa Klan Duan. Namun, kedua pemimpin desa Klan Duan masih tidak menyerah bahkan setelah mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian telah meninggalkan kota Gunung Dischan. Bahkan jika dia tidak lagi di kota, saya pikir desa kami dapat mencoba untuk pindah ke kota. Bahkan jika 4 kekuatan utama di Dischan Mountain City tidak melindungi kita, kurasa mereka tidak akan mengusir kita. Terlebih lagi, sekarang Lord Duan Lingtian telah pergi, siapa bilang dia akan kembali? Sepertinya sosok terkemuka seperti dia tidak akan pernah kembali ke tempat terpencil seperti itu. Jika itu masalahnya, kita dapat menyiratkan bahwa dia memiliki hubungan dengan seluruh desa Klan Duan, bukan hanya desa selatan. Kedua pemimpin mencoba meyakinkan Duan Ming untuk bergabung dengan mereka dan membawa orang-orang dari desa timur ke kota Dischan Mountain. Berbeda dengan dua lelaki tua itu, Duan Ming sangat rasional. Secara alami, dia menolak kedua lelaki tua itu. Dia berkata, maaf, tapi saya tidak bisa memutuskan masalah yang begitu penting. Saya harus menunggu pemimpin kembali. Baik, kami akan pindah ke Dischan Mountain City terlebih dahulu. Saya harap orang-orang dari desa timur tidak akan menyalahkan Anda karena tidak membawa mereka ke kota timur. Kedua pemimpin tidak lagi mencoba membujuk Duan Ming setelah melihat betapa teguhnya dia. Mereka membawa orang-orang mereka dan segera pergi ke Dischan Mountain City. Tidak mengherankan, mereka diusir. Kamu gila, desa Klan Duan memiliki hubungan dengan Tuan Duan Lingtian, murid dari sekte surga yang mulia. Beraninya kau mengusir kami, apakah kamu tidak takut menyinggung perasaannya? Karena mereka didorong oleh pasukan sekutu dari keluarga Qian, sekte Pagi Berawan, dan sekte Bela Diri Surga, mereka pergi mencari bantuan dari keluarga Meng. Secara kebetulan, orang yang datang menemui mereka adalah Meng Qiyu, alkemis pil surgawi dari keluarga Meng. Ketika dia mengetahui niat mereka, dia tersenyum dingin ketika dia berkata, sebelum Tuan Muda Duan pergi,
saya bertanya apakah dia memiliki hubungan dengan 3 cabang lain di desa klan Duan. Dia mengatakan bahwa dia hanya tinggal di desa selatan dan tidak berinteraksi dengan cabang lain. Beraninya kamu mencoba mengambil keuntungan dari Tuan Muda Duan. Orang-orang dari desa utara dan selatan sedang menunggu dengan gugup dua pemimpin mereka di luar perkebunan keluarga Meng ketika mereka menerima berita bahwa pemimpin mereka telah dibunuh oleh Meng Qiyu dan bahwa Duan Lingtian secara khusus mengatakan dia tidak memiliki hubungan dengan klan Duan. Desa terpisah dari desa selatan. Dengan itu, mereka hanya bisa kembali ke gunung tak berujung dengan kekecewaan besar. Duan Ming hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia menerima berita itu. Adapun Duan Lingtian, dia secara alami tidak menyadari insiden yang terjadi di Dischan Mountain City dan Endless Mountain setelah dia pergi. Pada saat ini, dia akhirnya tiba di kota Skywine di Eastern Ridge Mansion yang padat. Bab 3617, Lelang Klan Zhou City adalah kota besar bagi orang-orang di Dischan Mountain City. Itu menempati tanah yang luas, tidak seperti Dischan Mountain City. Gerbang luar kota saja 5 kali lebih besar dari semua gerbang kota di Dischan Mountain City. Kota itu tampak seolah-olah telah menyaksikan perubahan-perubahan kehidupan, memancarkan getaran kuno yang diam-diam memproklamirkan sejarah panjangnya. Setelah terbang ke Skywine City, Duan Lingtian tidak mencari restoran untuk mengumpulkan informasi seperti yang dia lakukan ketika dia pertama kali pergi ke Dischan Mountain City. Sebagai gantinya, dia menemukan penginapan untuk ditinggali terlebih dahulu. Yang paling penting sekarang adalah bagi saya untuk menemukan cara untuk menyembunyikan usia tulang saya. Sama seperti bagaimana seseorang dapat mengetahui usia pohon melalui cincin pertumbuhannya, seseorang dapat mengetahui usia sebenarnya seseorang dari tulangnya. Mirip dengan alam lain, penampilan seseorang bukanlah indikator akurat dari usia seseorang. Lagi pula, semua orang bisa mempertahankan penampilan awet muda jika mereka mau. Bahkan, mereka dapat mengubah penampilan mereka ke usia berapapun yang mereka sukai. Oleh karena itu, mereka yang berasal dari Akademi Kabut Tersembunyi akan memeriksa usia tulang dari mereka yang ingin bergabung dengan Akademi. Duan Lingtian baru berusia 700 tahun. Dengan usia dan basis kultivasinya, dia tahu dia akan menimbulkan kegemparan dan kemungkinan menarik kebencian dan kecemburuan dari orang lain. Pada saat itu, hidupnya akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Untuk alasan ini, dia ingin menyembunyikan usianya. Ancaman mengungkapkan usianya melebihi manfaat mengungkapkan usianya. Untuk semua alasan ini, hal terpenting sekarang adalah menyembunyikan usia tulangnya. Ketika dia masih di alam Devata, air suci pembersih dunia telah berbicara kepadanya tentang hal ini juga. Itu menyarankan agar dia menemukan pil penuaan tulang setelah mencapai alam dewa untuk menyembunyikan usianya yang sebenarnya. Pil penuaan tulang adalah pil surgawi dan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin akan menuat tulang seseorang. Selain itu, pil itu hanya bisa membuat tulang seseorang menjadi tua, itu tidak bisa membuat tulang seseorang lebih muda. Pil penuaan tulang tidak jarang. Faktanya, bahkan pil psikis lebih jarang dari itu. Aku seharusnya bisa membelinya dari salah satu toko obat. Duan Lingtian berkeliaran di jalan-jalan kota Skywine yang sibuk dan menemukan semua toko obat yang dia kunjungi membawa pil penuaan tulang. Namun, mereka hanya membawa 3 kelas pertama. Namun demikian, dia menemukan bahwa kelas menengah, di antara 3 kelas, cocok untuknya. Setelah meminum pil penuaan tulang, usia tulangnya akan meningkat 2000 tahun. Ini berarti usia tulangnya akan menjadi 2700 tahun setelah dia mengonsumsi pil tersebut. Dengan ini, dia hanya bisa berpartisipasi dalam penilaian untuk siswa bintang 9 dan bintang 10 untuk memasuki Akademi Kabut Tersembunyi. Jika seseorang gagal lulus penilaian untuk menjadi siswa bintang 10 ketika mencapai usia 2800 tahun, ia akan segera dikeluarkan dari Akademi Kabut Tersembunyi. Meskipun aku harus menjaga profil rendah setelah bergabung dengan Akademi Kabut Tersembunyi, aku juga tidak bisa terlihat terlalu lemah. Kalau tidak, akan memakan waktu terlalu lama bagiku untuk bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi setelah aku meninggalkan Akademi Kabut Tersembunyi. 2700 tahun adalah usia yang sempurna bagi saya sekarang. Saya masih bisa menonjol tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Pada usia 2700 tahun, tidak akan terlalu mengejutkan jika dia menunjukkan kekuatannya. Dia hanya akan sedikit lebih baik dari siswa lain. Dengan kemampuan seperti ini,
dia pasti tidak akan menarik kebencian dan kecemburuan yang tidak beralasan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menghela nafas ketika dia mengingat harga pil penuaan tulang. Pil penuaan tulang sangat mahal. Efeknya hanya bertahan sebulan, tetapi harganya 200 tael batu surgawi. Terlepas dari harganya, Duan Lingtian tidak punya pilihan selain membelinya. Namun, dia tidak langsung membelinya. Dia kembali ke penginapan terlebih dahulu sebelum dia menemukan gang yang sepi dan berganti menjadi jubah hitam berkerudung. Baru kemudian dia membeli pil. Ini untuk memastikan tidak ada yang akan mengarah kembali padanya di masa depan. Dia harus berhati-hati mungkin sekarang karena dia berada di alam dewa yang tidak dikenalnya. Dia tidak bisa mati ketika istrinya, KR, masih menunggunya untuk menyelamatkannya. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di alam dewa. Meskipun dia baru saja mencapai keilahian, dia hanyalah dewa yang belum sempurna. Ini adalah tahap terendah setelah seseorang mencapai keilahian. Pada saat ini, dia tidak berbeda dengan pembudidaya baru di alam duniawi atau surgawi baru di alam Devata. Dia masih memiliki jalan panjang di depannya. Di tempat ini, ada terlalu banyak orang yang bisa dengan mudah mengalahkan atau membunuhnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa mati hanya dalam sekejap mata. Setelah menelan pil penuaan tulang, Duan Lingtian berkeliaran di jalan-jalan dan mengunjungi beberapa toko untuk melihat apakah ada sesuatu yang layak untuk dibeli. Saat ini, tidak termasuk kristal surgawi tertingginya, dia memiliki 90.000 batu surgawi. Itu lebih dari cukup baginya untuk dibelanjakan untuk saat ini. Jika dia berhati-hati dengan pengeluarannya, mereka bahkan mungkin bertahan sampai dia menjadi dewa yang maju. Saya tidak membutuhkan senjata. Mungkin, saya harus membeli beberapa mutiara gambar mengambang yang berisi rekaman pembangkit tenaga listrik yang berspesialisasi dalam hukum ruang angkasa. Meskipun saya memiliki keilahian pembangkit tenaga tertinggi untuk membantu saya akan dapat memperoleh lebih banyak wawasan dengan melihat pemahaman dan interpretasi orang lain tentang hukum ruang. Dengan itu, pemahaman saya akan semakin dalam. Duan Lingtian telah menemukan ini ketika dia berada di alam Devata. Ketika dia telah memahami hukum ruang di tebing purba di Istana Kaisar Surgawi dari Surga Purba, dia menemukan bahwa dia telah memperoleh banyak hal meskipun memiliki keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain dari mutiara gambar mengambang, saya harus membeli pil surgawi dan buah-buahan surgawi yang akan membantu meningkatkan basis kultivasi saya. Kompas formasi pengumpulan roh akan sangat berguna untuk kultivasi saya juga. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Di alam dewa, kompas formasi dari alam Devata secara alami tidak berfungsi. Bagaimanapun, energi roh langit dan bumi di kedua alam sangat berbeda. Energi roh langit dan bumi di alam dewa lebih kaya dan lebih kuat. Oleh karena itu, Duan Lingtian tahu jika dia mencoba menggunakan kompas formasi dari alam Devata di sini, itu hanya akan dihancurkan oleh energi roh langit dan bumi di alam dewa. Aku punya 2 bulan lagi sebelum perekrutan Akademi Kabut Tersembunyi dimulai. Selama sebulan terakhir, Duan Lingtian telah mengunjungi sebagian besar toko obat di kota Skywine dan membeli sejumlah besar pil untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, dia belum menemukan buah surgawi untuk dijual. Umumnya, efek buah surgawi lebih baik daripada pil surgawi. Selain itu, buah surgawi dapat digunakan untuk memurnikan pil sehingga kebanyakan orang tidak akan menjualnya. Pada saat ini, Duan Lingtian memasuki toko obat lain dan bertanya kepada penjaga toko, apakah Anda memiliki pil yang lebih baik dari ini? Penjaga toko tersenyum kecut setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tuan, bahkan jika toko kami membawa pil yang lebih baik, mereka akan dibeli oleh orang-orang dari pasukan peringkat raja segera setelah kami menjualnya. Lagi pula, mereka memiliki jaringan yang luas di sini sehingga mereka langsung diberitahu begitu pil yang baik muncul di pasar. Hal yang sama berlaku untuk buah surgawi yang Anda cari. Di kota Skywine, setengah dari pil surgawi langka dan buah surgawi dimiliki oleh pasukan peringkat raja sementara setengah lainnya dimiliki oleh Akademi Kabut Tersembunyi. Masih ada kesempatan bagi Anda untuk membeli beberapa dari mereka dari pasukan peringkat raja selama Anda menawarkan harga tinggi. Namun, Duan Lingtian mengangkat alis. Saya bisa membelinya selama saya menawarkan harga tinggi. Penjaga toko mengangguk. Tepat sekali, pasukan tingkat raja itu biasanya memiliki rumah lelang. Mereka akan mengadakan lelang sesekali. Selain itu, barang-barang yang dilelang juga cukup bagus. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak terkejut dengan ini.
Kemudian, dia bertanya kepada penjaga toko, apakah akan ada lelang segera. Akan ada lelang di rumah lelang klan Zhou dalam waktu setengah bulan. Anda dapat hadir jika Anda tertarik, jawab penjaga toko. Apakah ada persyaratan untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Duan Lingtian bertanya, tidak ada persyaratan. Anda hanya perlu membayar dengan beberapa batu dewa sebelum Anda masuk. Sebuah kursi di area umum berharga 10 batu dewa sementara salah satu kamar di lantai atas berharga 1000 batu dewa, kata penjaga toko. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan berkata, faktanya, setiap kali pasukan peringkat raja mengadakan lelang, mereka mendapat banyak uang dari biaya masuk saja. Duan Lingtian berpikir dalam hati, lelang Zhou Clan akan diadakan dalam setengah bulan sementara perekrutan untuk Akademi Kabut Tersembunyi akan diadakan dalam sebulan. Tidak perlu bagi saya untuk mengunjungi toko-toko lagi. Saya hanya harus menunggu pelelangan dan perekrutan dimulai. Untuk sisa waktu, saya harus tinggal di penginapan. Dia hanya berencana untuk keluar 2 kali setelah ini bahkan jika dia tahu setelah dia bergabung dengan Akademi Kabut Tersembunyi, dia akan diminta untuk tinggal di akademi. Pada saat itu, dia hanya akan memiliki istirahat 3 hari setiap bulan. Setelah Duan Lingtian kembali ke penginapan, dia memutuskan untuk lebih menstabilkan basis kultivasinya dengan pil surgawi yang baru saja dia beli. Meskipun efek dari pil itu tidak mengejutkan, dia telah membeli banyak dari mereka. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Oleh karena itu, dia yakin dia akan dapat sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya sebagai dewa yang belum sempurna hanya dalam waktu setengah bulan. Mengatakan itu, dia tahu dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia bisa menerobos dan menjadi dewa perantara. Skywine City tetap damai. Tidak ada yang menyadari bahwa seorang jenius langka telah tinggal di kota Skywine selama sebulan terakhir. Terlebih lagi, jenius langka itu adalah seseorang yang akan direkrut oleh pasukan peringkat kaisar terkuat di Eastern Ridge Mansion. Bab 3618, Metode Kultivasi Tingkat Tuan, Teknik Bayangan Mendalam 6 Dewa Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Beberapa pasukan peringkat raja utama di kota Skywine memiliki zona perdagangan mereka sendiri di kota. Zona perdagangan adalah area di kota yang seperti distrik perbelanjaan. Sebuah kekuatan akan membuka bisnis di zona perdagangannya. Sebagian besar bisnis milik kekuatan. Kafling toko kosong yang tidak mereka butuhkan akan disewakan kepada orang luar. Selain itu, 10% dari transaksi dan keuntungan yang dibuat di zona perdagangan harus diberikan kepada kekuatan yang memiliki zona perdagangan. Karena tempat lain di kota Skywine hanya menjual barang biasa, kebanyakan orang akan berbelanja di zona perdagangan pasukan peringkat raja. Secara alami, rumah lelang klan Zhou terletak di zona perdagangan klan. Masih ada beberapa hari sebelum pelelangan, tetapi jalan-jalan di zona perdagangan klan Zhou ramai dengan orang-orang dari kota Skywine dan juga orang-orang dari daerah sekitarnya. Ini sangat ramai. Ini bukan pertama kalinya Duan Lingtian berada di zona perdagangan klan Zhou. Dia telah berada di sini tidak lama setelah dia pertama kali tiba di Skywine City. Namun, pada waktu itu, ada jauh lebih sedikit orang daripada sekarang. Sekarang, jalanan dipenuhi orang. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemukan harta karun hari ini, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Masih ada 1 hari tersisa sebelum pelelangan, tetapi dia datang untuk menyaksikan kegembiraan karena dia mendengar tentang betapa semaraknya hari-hari menjelang pelelangan. Yang terpenting, dia mendengar juga akan ada lebih banyak pedagang yang mendirikan kios di pinggir jalan untuk menjual barang. Mirip dengan mereka yang menyewa toko, vendor ini harus memberikan 10% dari keuntungan mereka kepada klan Zhou. Ada beberapa orang seperti Duan Lingtian yang datang ke zona perdagangan klan Zhou berharap menemukan beberapa harta langka. Sayangnya, Duan Lingtian, dan yang lainnya seperti dia, kecewa. Aku seharusnya mengharapkan ini. Wajar jika saya tidak dapat menemukan harta karun dengan mudah di sini ketika saya bukan penduduk asli. Lagi pula, bahkan penduduk di sini yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dariku, seperti Raja para Dewa, kesulitan menemukan harta karun. Selain itu, mungkin, ketika saya melihat-lihat kios dan toko sebelumnya, saya sebenarnya melihat-lihat beberapa harta, tetapi saya tidak mengenalinya. Pada akhirnya, Duan Lingtian kembali ke penginapan dengan tangan kosong. Dia memutuskan untuk menukar 10 juta kristal surgawi tertinggi dengan batu surgawi besok sebelum dia menghadiri pelelangan.
Karena lelang klan Zhou diadakan di malam hari, Duan Lingtian punya banyak waktu di siang hari. Dia meninggalkan penginapan sedikit lebih awal dan berjalan ke zona perdagangan klan Zhou. Saat dia semakin dekat ke zona perdagangan, jumlah orang juga bertambah. Pada saat yang sama, banyak orang turun dari udara juga karena tidak ada yang diizinkan terbang di zona perdagangan. Hanya anggota klan Zhou yang berpatroli yang diizinkan terbang di zona perdagangan. Setiap tim yang berpatroli memiliki 10 anggota, dan semuanya adalah dewa tingkat lanjut. Mereka semua memiliki kontak langsung dengan para raja dewa dari klan Zhou dan dapat menghubungi mereka kapan saja. Selain itu, akan ada raja dewa yang menjaga zona perdagangan klan Zhou setiap saat. Ketika Duan Lingtian akhirnya memasuki zona perdagangan klan Zhou, dia akhirnya tahu apa artinya ketika orang mengatakan dikemas seperti ikan sarden. Ada lebih banyak orang hari ini dibandingkan kemarin. Pada saat ini, percakapan di sekitarnya memasuki telinganya. Saya mendengar biaya masuk ke pelelangan telah dinaikkan menjadi 100 tael batu surgawi. Betulkah? Itu sangat mahal. Apakah ada harta langka selama pelelangan? Tepat sekali. Saya mendengar bahwa klan Zhou akan melelang metode kultivasi tingkat tuan. Metode kultivasi tingkat tuan. Surga. Dalam sejarah semua pelelangan di Skywine City, saya tidak berpikir ada metode kultivasi tingkat tuan yang disiapkan untuk dilelang sebelumnya. Saya bertanya-tanya mengapa klan Zhou tidak menyimpan metode kultivasi tingkat tuan itu untuk diri mereka sendiri. Jika saya tidak salah, metode kultivasi klan Zhou hanyalah metode kultivasi tingkat raja yang hanya akan membantu seseorang untuk menjadi raja dewa perantara paling banyak. Itu sebabnya tidak banyak raja dewa yang maju di klan. Orang-orang dari klan Zhou tidak bodoh. Mereka tahu mereka akan menjadi sasaran jika tersiar kabar tentang mereka yang berkultivasi dan memiliki metode kultivasi tingkat tuan. Karena metode kultivasi tingkat tuan akan membawa masalah bagi mereka, yang terbaik adalah mereka memasangnya untuk dilelang. Tepat sekali, saya mendengar ada formasi yang menyegel metode kultivasi, membuktikan bahwa klan Zhou tidak membukanya sebelumnya. Karena belum dibuka, bagaimana mereka tahu itu metode kultivasi tingkat tuan? Itu karena metode kultivasinya agak terkenal. Di masa lalu, itu dulunya milik salah satu pasukan peringkat tuan di Eastern Ridge Mansion. Kebanyakan orang pernah mendengarnya. Ini adalah teknik bayangan mendalam 6 dewa. Teknik bayangan mendalam 6 dewa. Surga, aku tidak percaya teknik mendalam 6 dewa klan Ke telah ditemukan. Saya mendengar bahwa setelah klan Ke dimusnahkan, mereka yang bertanggung jawab tidak dapat menemukan teknik bayangan mendalam 6 dewa. Tidak ada yang tahu di mana itu disembunyikan. Tidak hanya saya terkejut bahwa itu telah ditemukan, tetapi saya juga terkejut bahwa itu muncul di sini. Dengan ini, Duan Lingtian belajar tentang bintang lelang klan Zhou, metode budidaya tingkat tuan, teknik bayangan mendalam 6 dewa. Wajar jika metode kultivasi seperti itu akan menyebabkan keributan besar di Skywine City. Lagi pula, metode kultivasi utama pasukan peringkat raja utama di kota hanyalah metode kultivasi kelas raja. Bagaimana mungkin munculnya metode kultivasi yang biasanya hanya dimiliki oleh pasukan tingkat tuan tidak menyebabkan kegemparan? Secara alami, selain dari pasukan tingkat tuan, ada juga pembudidaya tanpa sekte yang memiliki metode kultivasi tingkat tuan. Mereka mungkin kebetulan mendapatkan satu atau mereka bisa saja diturunkan dari keluarga atau tuan mereka. Metode kultivasi tingkat tuan tidak berguna bagiku, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, tuannya, Feng Qingyang, telah memberinya metode kultivasi tertinggi sebelum dia memasuki medan perang 9 ketenangan di alam Devata. Tidak semua kekuatan peringkat tertinggi memiliki metode kultivasi tertinggi. Biasanya, hanya kekuatan tertinggi terkuat yang memiliki metode kultivasi tertinggi. Metode kultivasi tertinggi tidak dapat diprediksi. Misalnya, metode kultivasi tertinggi yang diberikan Feng Qingyang kepada Duan Lingtian dapat mengubah metode kultivasi dasar menjadi metode kultivasi tertinggi. Dengan metode kultivasi tertinggi yang diberikan tuannya, Duan Lingtian telah mengubah teknik berdaulat perang 9 naga, yang merupakan metode kultivasi yang dia gunakan untuk kultivasi di masa lalu, menjadi metode kultivasi tertinggi. Oleh karena itu, dia saat ini sedang mengolah teknik berdaulat perang 9 naga yang diubah. Dari metode kultivasi yang dia peroleh, dia telah memilih teknik penguasa perang 9 naga karena nostalgia. Terlebih lagi, dengan metode kultivasi tertinggi yang diberikan Feng Qingyang kepadanya,
tidak ada perbedaan antara teknik penguasaan perang 9 naga dan metode kultivasi di alam Devata. Tentu saja, hanya karena Duan Lingtian tidak peduli dengan metode kultivasi tingkat tuan, itu tidak berarti yang lain sama. Saya mendengar ada beberapa pasukan tingkat tuan yang mengirim orang-orang mereka ke sini. Beberapa dari kekuatan ini bahkan tidak memiliki metode kultivasi tingkat tuan yang lengkap, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan emas seperti ini? Tepat sekali, bahkan mereka yang sudah memiliki metode kultivasi tingkat penguasa masih akan mencoba untuk mendapatkan teknik bayangan mendalam 6 dewa. Lagi pula, tidak ada orang yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak metode kultivasi tingkat tuan. Inilah alasan mengapa biaya masuk ke pelelangan kali ini sangat tinggi. Apalagi, harga tiket masuk pelelangan ilegal masih naik. Dengan apa yang terjadi, saya khawatir bahkan kursi biasa akan berharga 200 tael batu suci masing-masing. Harga kamar juga naik dari 1.000 menjadi 2.000 batu. Diperkirakan akan menembus angka 3.000 sebelum pelelangan dimulai. Duan Lingtian merasa agak terdiam ketika mendengar kata-kata ini. Ini mirip dengan tiket mahal untuk beberapa konser di bumi di kehidupan sebelumnya. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi sama di sini juga. Saya harus menukar batu dewa terlebih dahulu, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia datang lebih awal untuk menukar batu surgawi. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk tiba di toko untuk bertukar batu surgawi. Tidak seperti waktu lain, ketika dia mengeluarkan 10 juta kristal surgawi tertinggi, tidak ada yang mengedipkan mata pada hari ini. Lagi pula, ada banyak orang yang menukar jumlah batu dewa yang lebih tinggi hari ini. Selain dari pasukan tingkat raja dan pasukan tingkat raja di sini hari ini, ada juga kelompok orang khusus yang dapat dianggap sebagai pasukan tingkat raja. Kelompok orang ini lebih seperti bandit pengembara. Mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lain dan akan pergi begitu mereka merasa terancam. Orang-orang seperti ini ada di alam duniawi, alam Devata, dan alam dewa. Selama keserakahan ada, orang-orang ini akan ada. Pasukan bandit di alam dewa ini agak tangguh, dan ada beberapa dari mereka juga. Di Eastern Ridge Mansion, ada beberapa pasukan bandit tingkat raja. Selain itu, mereka bahkan tidak takut pada pasukan tingkat penguasa biasa karena mereka tidak pernah menetap di satu tempat dan dapat pergi kapan saja mereka mau. Pasukan tingkat raja mungkin tidak berani menawar teknik bayangan mendalam 6 dewa tingkat penguasa, tetapi pasukan bandit tingkat raja tidak memiliki keraguan seperti itu. Banyak dari pasukan bandit ini agak kaya dan memiliki banyak batu surgawi. Namun, beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan kristal surgawi tertinggi yang telah mereka simpan untuk ditukar dengan lebih banyak batu surgawi. Bagaimanapun, mereka takut tidak memiliki cukup batu surgawi untuk menawar metode kultivasi tingkat tuan. Bahkan ada kekuatan bandit yang menukar batu surgawi dengan 30 juta kristal surgawi tertinggi. Sementara itu, beberapa orang yang melihat Duan Lingtian menukar batu dewa berspekulasi bahwa dia juga seorang bandit. Setelah mendengar percakapan mereka, Duan Lingtian hanya tersenyum tak berdaya. Setelah kembali ke jalan yang sibuk, seorang gadis tiba-tiba menghalangi jalan Duan Lingtian sebelum memanggilnya dengan penuh semangat, "Kakak." Saudara laki-laki. Bab 3619, Duan Qiaoyu. Gadis itu mengenakan jubah hijau muda dan tampak berusia sekitar 16 tahun. Rambut bergelombangnya jatuh bebas di punggungnya. Pada saat ini, dia menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, seorang wanita yang menyendiri tetapi cantik berdiri di belakang gadis remaja itu, menatap Duan Lingtian dengan kaget. Saudara laki-laki. Duan Lingtian bingung ketika gadis itu berlari ke arahnya sambil memanggilnya kakak. Dia berpikir untuk menghindar, tetapi dia tidak tahan untuk melakukannya ketika dia melihat kegembiraan yang tulus dan air mata di matanya. Dia mengangkat tangannya dengan kaku saat gadis remaja itu memeluknya dengan erat. Merasa agak canggung, dia bertanya, "Apakah kamu salah mengira aku orang lain?" Duan Lingtian yakin dia belum pernah bertemu gadis remaja ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu mengapa dia terus memanggilnya kakak. Berdasarkan ekspresi dan reaksinya, sepertinya dia tidak berpura-pura. Dia pikir mungkin, dia mirip dengan kakaknya. Tingkah laku gadis remaja itu menarik perhatian sebagian orang yang lewat, namun mereka tidak melanjutkan menonton karena mereka sedang terburu-buru. Di jalan yang sibuk, Duan Lingtian, gadis remaja, dan wanita itu adalah satu-satunya yang berdiri diam. "Saudara Lingtian, apakah kamu sudah melupakanku?"
gadis remaja itu bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Duan Lingtian dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku sangat merindukanmu. Saya tinggal di Skyward City selama bertahun-tahun, menunggu Anda muncul. Saya akhirnya berhasil bertemu Anda di zona perdagangan klan Zhou seperti yang Anda katakan kepada saya. Duan Lingtian bingung. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Mungkinkah kakaknya tidak hanya mirip dengannya, tetapi mereka bahkan memiliki nama yang sama? Terlebih lagi, sepertinya kakaknya menyuruhnya untuk menemuinya di sini. Pada saat ini, wanita yang selama ini diam akhirnya berkata, Nona muda, Tuan muda Duan, mari kita lanjutkan pembicaraan setelah kita menemukan tempat duduk. Duan Lingtian semakin bingung. Dia bahkan berbagi nama keluarga yang sama dengan saudara laki-laki gadis remaja itu. Dia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Lagi pula, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Pada akhirnya, dia akhirnya berkata, itu benar. Ayo cari tempat duduk. Gadis remaja itu dengan enggan melepaskan cengkeramannya di sekitar Duan Lingtian sebelum dia dengan santai memegang salah satu lengan Duan Lingtian. Duan Lingtian bisa merasakan kebahagiaan gadis remaja itu. Mengapa kita tidak pergi ke kamar di rumah lelang klan Zhou? Nona muda, Anda tertarik dengan pelelangan, bukan? Mengapa Anda tidak mengundang Tuan muda Duan ke pelelangan? Kata wanita cantik itu. Gadis remaja itu ragu-ragu sebentar. Ketika wanita cantik itu sedikit mengangguk padanya, dia berbalik untuk tersenyum pada Duan Lingtian dan berkata, Saudara Lingtian, mari kita lanjutkan percakapan kita di kamar di rumah lelang klan Zhou. Biasanya, Duan Lingtian akan menolak undangan orang asing. Namun, dia tertarik dengan serangkaian kebetulan misterius. Siapa gadis remaja itu? Mungkinkah benar-benar ada kebetulan seperti itu? Jika tidak, kapan dia bertemu dengannya? Kapan dia menyuruhnya untuk menemuinya di sini? Dia yakin dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab di kepalanya. Dia berpikir mungkin, gadis remaja itu memendam niat buruk dan hanya berakting. Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran itu. Dia baru saja tiba di tanah suci yang mendalam belum lama ini. Tidak ada yang mengenalnya kecuali mereka yang ada di Dischen Mountain City. Orang-orang dari Dischen Mountain City tidak akan berani bertindak melawan dia karena mereka mendapat kesan bahwa dia adalah murid dari Sekte Surga yang mulia. Untuk semua alasan ini, minatnya terusik oleh gadis remaja dan wanita cantik. Dia yakin mereka bukan dari Dischen Mountain City, jadi siapa mereka? Mengapa mereka sepertinya mengenalnya? Pada akhirnya, Duan Lingtian tidak bisa tidak memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki keduanya. Sayangnya, dia menemukan dia tidak dapat melakukannya. Orang harus tahu bahwa meskipun dewa yang belum sempurna, bahkan Qian Su Huan, dewa tingkat lanjut dari keluarga Qian di kota Dischen Mountain, tidak dapat memblokir kesadaran surgawinya. Ini berarti bahwa keduanya kemungkinan adalah raja para dewa atau lebih kuat. Duo itu saling bertukar pandang ketika mereka merasakan Duan Lingtian mencoba untuk menyelidiki mereka dengan kesadaran surgawinya. Berbeda dengan wanita cantik yang tetap tenang, gadis remaja itu berkata dengan kaget melalui transmisi suara, Bibi Xuan, basis kultivasi Broter Lingtian. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu berkata, jadi itulah yang terjadi, saya mengerti sekarang. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi gadis remaja itu mereda. Dia tiba-tiba merasa semua pertanyaan yang dia miliki selama bertahun-tahun akhirnya terjawab pada saat ini. Ekspresi terkejut di wajahnya dengan cepat digantikan dengan senyuman, dan dia menjadi lebih hidup ketika dia bertanya, Saudara Lingtian, Anda di sini untuk pelelangan juga, kan? Anda tidak perlu membayar kursi karena Bibi Xuan sudah membayar kamar. Duan Lingtian secara alami menyadari perubahan gadis remaja itu, tetapi dia tidak tahu alasan di baliknya. Dia tidak menolak undangan karena dia penasaran, dan dia memang akan menghadiri pelelangan. Dia mengikuti keduanya ke rumah lelang klan Zhou dan masuk ke ruangan dengan nomor 9, tergantung di pintu. Ruangan itu luas dengan deretan kursi yang diatur menghadap jendela terbuka di mana para tamu dapat menonton lelang dan menawar barang. Setelah duduk di sudut, Duan Lingtian memandang keduanya dan bertanya, siapa kamu? Apakah Anda salah mengira saya sebagai orang lain? Wanita cantik itu mengangguk. Memang, saya pikir kami mengira Anda orang lain. Saya minta maaf, tetapi Anda terlihat identik dengan orang yang kami kenal. Kemudian, dia melanjutkan sambil tersenyum, nama saya Yuki Yusuan. Siapa namamu? Duan Lingtian tidak segera menjawab pertanyaan itu.
Sebagai gantinya, dia memandang Yuki Yusuan dengan skeptis sebelum dia melihat gadis remaja itu dan berkata, "Kamu memanggilku Ling Tian sebelumnya. Jangan bilang orang yang mirip denganku disebut Duan Ling Tian juga. Tidak aneh bagi orang untuk terlihat identik. Namun, untuk berbagi nama dan nama keluarga yang sama juga di atas itu. Itu sangat tidak mungkin, jika bukan tidak mungkin. Namamu Duan Ling Tian juga. Kebetulan sekali." Yuki Yusuan berseru tak percaya. Duan Ling Tian tidak percaya itu kebetulan pada saat ini. Namun, dia benar-benar tidak bisa merasakan ada yang salah dengan keduanya. Meskipun sepertinya duo itu tidak akan datang dengan memberinya jawaban, dia menatap gadis remaja itu dengan saksama dan bertanya, "Katakan padaku. Apakah Anda benar-benar mengira saya sebagai orang lain?" Gadis remaja itu mengalihkan pandangannya sedikit dan bertukar pandang dengan Yuki Yusuan. Kemudian, tekad melintas di matanya saat dia melihat Duan Ling Tian dan berkata, "Memang. Saya membuat kesalahan. Saya minta maaf." Duan Ling Tian secara alami tahu bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan jawaban darinya sekarang. Oleh karena itu, dia hanya berbalik dan melihat keluar jendela dengan sedikit kerutan di wajahnya. Sedikit rasa bersalah muncul di mata gadis remaja itu ketika dia melihat reaksi Duan Ling Tian. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Saudaraku, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Duan Qiaoyu." "Duan Ling Tian," jawab Duan Ling Tian singkat sambil meliriknya. Dia benar-benar tidak berpikir itu kebetulan nama belakangnya juga Duan. Dia bertanya-tanya apakah orang yang dia salah mengira dia adalah saudara kandungnya. Apakah dia anak haram ayahku dengan wanita lain? Duan Ling Tian bertanya-tanya dalam hati. Kemudian, dia dengan cepat menepis pikiran itu. Mustahil, ayah belum pernah ke alam dewa manapun. Bagaimana dia bisa memiliki anak perempuan tidak sah di sini? Apalagi, meski terlihat seperti remaja, dia setidaknya adalah Raja Dewa. Ini berarti ibunya pasti sangat kuat. Bagaimana bisa seorang wanita seperti itu menyukai ayah? Jika Duan Rufeng menyadari pikiran Duan Ling Tian, dia akan menegur putranya. Pada akhirnya, Duan Ling Tian memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini. Dia hanya bisa memperlakukannya sebagai kebetulan karena keduanya tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, mata Duan Qiaoyu memerah saat dia melihat Duan Ling Tian dan bertanya, "Kakak Ling Tian, saudaraku sudah lama pergi. Apakah tidak apa-apa jika aku memanggilmu sebagai kakak juga?" Bab 3620, Murong Sui Feng, Dekan Akademi Kabut Tersembunyi Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy, tentu. Duan Ling Tian mengangguk. Dia tidak tahan untuk menolak Duan Qiaoyu yang tampak menyedihkan. Duan Qiaoyu sangat senang dan segera berlari ke samping Duan Ling Tian. Dia memegang lengan Duan Ling Tian dengan mudah dan meletakkan kepalanya di bahunya. Duan Ling Tian bisa merasakan keterikatannya padanya, dan dia bisa merasakan tindakannya padanya tidak memiliki perasaan khusus antara pria dan wanita. Itu agak seperti bagaimana Suenai bersamanya di masa lalu. Yuki Yusuan yang duduk lebih jauh ragu-ragu sebentar. Dia ingin menghentikan Duan Qiaoyu dari bertindak terlalu akrab dengan Duan Ling Tian tetapi tidak tahan untuk melakukannya. Matanya bersinar dengan perasaan yang kompleks saat dia melihat Duan Ling Tian dan berpikir dalam hati, "Saya tidak akan percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri." Suasana suram di ruangan itu perlahan menghilang begitu Duan Qiaoyu pindah ke sebelah Duan Ling Tian dan mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. "Saudaraku, apakah kamu dari kota Skywine?" Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya dan mengatakan kepadanya dengan jujur bahwa dia berasal dari alam Devata. Namun, dia berbohong ketika dia memberitahu dia bahwa dia telah berada di tanah energi mendalam selama 1000 tahun sekarang. Bagaimanapun, dia telah mengubah usia tulangnya menjadi 2700 tahun sekarang. Tidak pantas baginya untuk mengungkapkan bahwa dia baru saja datang ke tanah energi yang mendalam melalui medan perang alam. Bagaimana dia bisa menjelaskan bagaimana dia menghancurkan penghalang dari realm battlefield? Selain itu, dia juga sedikit waspada terhadap Yuki Yusuan karena dia menganggapnya terlalu misterius. Dia curiga dia lebih kuat dari Raja Dewa dan kemungkinan milik kekuatan peringkat kaisar seperti Sekte Surga yang Mulia. Dia bisa berhasil berpura-pura menjadi murid dari Sekte Surga yang Mulia di kota Distant Mountain, tetapi itu tidak mungkin dilakukan di kota Skywine tanpa diekspos. "Wow, saudara, apakah menyenangkan di alam Devata? Selain itu,
Anda bukan penduduk asli dan benar-benar naik ke sana. Duan Qiaoyu sangat ingin tahu dan tidak menahan diri dengan pertanyaannya. Yuki Yusuan, di sisi lain, tetap diam seolah-olah dia tahu segalanya tentang dia atau dia tidak peduli sama sekali. Ketika tuan rumah yang memimpin pelelangan mengumumkan dimulainya pelelangan, Duan Qiaoyu akhirnya berhenti mengajukan pertanyaan. Dia tampak puas seolah-olah berada di sebelah Duan Lingtian dan mengobrol dengannya adalah yang dia butuhkan. Ini adalah rumah yang penuh. Sepertinya metode kultivasi tingkat tuan sangat diminati. Benar, saudara, Duan Qiaoyu berkata sambil tersenyum sambil melihat keluar jendela. Duan Lingtian sedikit mengangguk. Perhatiannya saat ini terfokus pada kecantikan elegan yang berdiri di atas platform tinggi. Dia adalah tuan rumah lelang hari ini. Wanita cantik itu memiliki sepasang mata yang jernih dan tampak jauh lebih muda dari usianya. Zhou Yun. Wanita itu telah memperkenalkan dirinya sebagai Zhou Yun sebelumnya. Pada saat ini, orang banyak sedang berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Zhou Yun. Saya tidak menyangka klan Zhou akan memilih penatua Zhou Yun untuk menjadi tuan rumah pelelangan. Dia adalah salah satu dari sedikit dewa tingkat lanjut di klan Zhou yang akan menerobos dan menjadi raja para dewa. Ini hanya menunjukkan betapa pentingnya lelang ini bagi klan Zhou. Sebelumnya, mereka akan memilih dewa perantara atau dewa tingkat lanjut biasa paling banyak untuk menjadi tuan rumah pelelangan mereka. Itu tidak mengejutkan. Lagi pula, mereka memasang metode kultivasi tingkat tuan yang telah lama hilang, teknik bayangan mendalam 6 dewa, untuk dilelang hari ini. Klan Zhou benar-benar berani bahkan menjual metode kultivasi tingkat tuan itu. Mereka tidak punya pilihan, akan lebih berbahaya jika mereka menyimpannya sendiri. Bencana pasti akan menimpa mereka jika tersiar kabar tentangnya. Hampir tidak mungkin bagi pasukan tingkat raja untuk mempertahankan metode kultivasi tingkat tuan seperti ini. Tepat sekali, apalagi tanah energi yang mendalam, di rumah punggungan timur saja, ada banyak pasukan peringkat raja yang dimusnahkan karena metode budidaya peringkat tuan. Meskipun Duan Lingtian tahu tentang ini, jantungnya masih berdetak kencang ketika dia mendengar percakapan itu. Alam para dewa jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan. Hanya metode budidaya tingkat tuan saja sudah cukup untuk menyebabkan kehancuran seluruh kekuatan. Dia hanya bisa membayangkan bahaya yang menunggunya jika 5 elemen surgawi, artefak surgawi yang menonjol, dan metode kultivasi tertingginya terungkap. Pada saat ini, Zhou Yun menyapu pandangannya melewati penonton sebelum dia membungkuk sedikit dan berkata, ada banyak tamu terhormat di rumah lelang klan Zhou kami hari ini. Saya, Zhou Yun, ingin menyambut semua orang atas nama klan Zhou dan kota Skywine dan berterima kasih kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam pelelangan. Kemudian, suaranya berubah sedikit serius saat dia melanjutkan berkata, saya harap siapapun yang berhasil menawar metode kultivasi tingkat tuan, yang lain akan menahan diri untuk tidak bergerak di rumah lelang klan Zhou, zona perdagangan, dan Skywine. Kota, keheningan turun segera setelah Zhou Yun selesai berbicara. Penonton yang berada di sini hanya untuk menonton pertunjukan merasa merinding saat mendengar kata-kata Zhou Yun. Itu mengingatkan mereka pada kemungkinan pertumpahan darah yang akan terjadi di akhir pelelangan. Terlepas dari siapapun yang memperoleh metode kultivasi tingkat tuan, yang lain pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika pertempuran skala besar pecah karena metode kultivasi tingkat tuan, kota Skywine pasti akan terpengaruh. Bahkan jika pasukan tingkat raja hanya mengirim raja para dewa ke sini untuk mendapatkan metode budidaya tingkat tuan, kerusakan yang mereka dapat berikan masih akan menghancurkan. Pada saat ini, suara keras dan bermartabat terdengar dari salah satu kamar. Yakinlah, penatua Zhou Yun. Aku, Murong Suifeng dari Akademi Kabut Tersembunyi, tidak akan berdiri di pinggir lapangan dan tidak melakukan apa-apa jika orang-orang menyebabkan kekacauan di kota Skywine. Murong Suifeng. Duan Lingtian telah mendengar nama ini lebih dari sekali sejak dia tiba di kota Skywine. Murong Suifeng adalah dekan Akademi Kabut Tersembunyi. Dia juga salah satu dari 2 wakil pemimpin sekte dari Sekte Kabut Tersembunyi. Dia telah menjadi Raja Dewa untuk waktu yang lama, dan ada desas-desus yang beredar bahwa dia sekarang adalah dewa-dewa. Namun sejauh ini belum ada yang bisa memastikan rumor tersebut. Mungkin, hanya dia sendiri dan pejabat tinggi di Sekte Kabut Tersembunyi yang tahu kebenarannya. Zhou Yun tersenyum lega setelah mendengar kata-kata ini. Klan Zhou dan saya merasa nyaman dengan dukungan Din Murong. Kerumunan merasa lega juga setelah mendengar kata-kata Murong Suifeng.
Kemudian, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri lagi. Saya tidak menyangka Din Murong menghadiri pelelangan. Sepertinya tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mencoba menimbulkan masalah selama pelelangan atau di Skywine City. Dekan Murong, mungkinkah Sekte Kabut Tersembunyi tertarik pada metode kultivasi tingkat tuan juga? Saya rasa tidak. Kota Skywine adalah wilayah Sekte Kabut Tersembunyi. Selain itu, jika mereka benar-benar menginginkan metode kultivasi tingkat tuan, apakah menurut Anda klan Zhou tidak akan memberikannya kepada mereka? Pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar dari ruangan lain. Murong Suifeng, apakah Sekte Kabut Tersembunyi juga tertarik dengan metode kultivasi tingkat tuan? Murong Suifeng bertanya dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Saya Han Ligang, tetua kedua dari 10.000 Sekte Iblis, jawab pria tua itu. Saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya, kata Murong Suifeng tanpa nada, saya tidak berpikir Anda layak berbicara dengan saya. Kamu. Seorang lelaki tua jangkung dan kekar mengenakan jubah hitam panjang segera berdiri setelah mendengar kata-kata ini. Sebuah energi menakutkan melonjak keluar tubuhnya, menyebabkan rambut putihnya berkibar liar, dan meja dan kursi dan di kamarnya menjadi abu. Dua pria parubaya di ruangan dengan Han Ligang buru-buru mundur dan melindungi diri dari kemarahannya. Mereka hanya saling memandang tanpa daya dan menghela nafas pada temperamennya yang cepat. Pada akhirnya, salah satu pria parubaya berkata dengan ragu-ragu, Penatua kedua, kamu bukan tandingannya. Saya tahu itu. Han Ligang memelototi pria parubaya itu. Setengah baya menjadi pucat karena ketakutan. Pria parubaya lainnya buru-buru berkata sebelum meninggalkan ruangan, Penatua kedua, saya akan meminta orang-orang klan Zhou untuk menggantikan meja dan kursi di kamar kami. 10.000 Sekte Iblis adalah sekte peringkat tuan seperti Sekte Kabut Tersembunyi. Namun, kedua kekuatan itu selalu bertentangan satu sama lain. Karena alasan inilah Murong Suifeng tidak sopan dengan kata-katanya kepada Han Ligang. Bagaimanapun juga, mereka adalah saingan. Apa perlunya bersikap sopan terhadap saingan seseorang?